striker cupu namanya Sesko. Saatnya El Clasico. Boleh nih. Jujur gue kaget. Boleh. Bobo Sesko Bobo Sesko dia. Guys, kita undang tamu yang spesial, pandit ternama Gila. dari box to box, punya media Madridista dan juga dari tackle bebas, Mr. Waldo. Lebay banget, gila pressure banget gue. Ntar nih gue dikira apaan nih gue. Lebay banget. Lah guys, Karim tuh punya pengakuan guys. Dia kalau bahas La Liga kata guys, saya selalu mencari insight dari medianya dia. Oh iyalah. Thank you. Ya kalau misalnya ada yang bilang, "Bang, kok gak bener insight lu berarti." Lebarnya ke gua ya. Iya. Nyari haters ya. Dia banyak gak benernya loh. Jadi nanti bisa saja di saat dia ngomongnya gak bener di luar Madrid tetap aja ke lu. Nah makanya nanti dia kata Waldo dah. Gua lagi. Ya guys, pokoknya hari ini kita pasti akan ngebahas big match, super big match, match terbaik di sepanjang masa menurut gue El Clasico. Kita akan juga bahas Premier League seperti biasa, dan juga kita akan bahas ada big match juga di Itali, ada Napoli melawan Inter Milan. Dan seperti biasa guys, subscribe YouTube Grombol, kita on the way ke 200k. Kata kalau 200k Karim mau apa nih? Mau ngapain Rim? Mau Call out siapa, Rim? channelnya kalau bisa. Dihapus sih. Dan juga seperti biasa, lu bagi lu yang suka ngeklip juga join link di bio jadi Clippers Grombol, karena lu akan mendapatkan rewardsnya. Dan juga nih parfum Wembley juga lu klik di bio di YouTube, dan kalau mau di sosial media di Instagram dan TikTok juga ada, mau beli parfum Wembley. Kita langsung aja tidak berlama-lama ke match El Clasico ini sekarang. Kalau kita ke tahun lalu itu kan benar-benar dominasi total, Barcelona memenangkan semua pertandingan El Clasico, bener kan Do? 4 kali berturut-turut. Tapi sekarang beda. El Clasico kali ini datang dengan manajer yang baru, Xabi Alonso, dan sekarang Madrid sedang ada di pucuk. Kira-kira Do, untuk match besok ada insight tertentu untuk matchnya? Insight. Iya. Kalau dari gue pribadi jujur gue sebenarnya masih trauma. Gue masih trauma musim lalu. Ya maksudnya gak dikasih nafas sama sekali sama Barcelona kan, kalah di final Super Spanyol. Piala Super Spanyol tuh kalah di semifinal atau ya pokoknya intinya semifinal. Kalah di Piala Super Spanyol, kalah di final juga Copa del Rey ya kan. Tapi itu paling seru. Ya itu paling seru soalnya sampai menit-menit akhir tuh kan. Terus habis itu di La Liga juga ya yang match day pertama tuh Mbappe 5 kali offside. Terus habis itu di kandangnya Barcelona kita Mbappe berhasil hat-trick tapi tetap 4-3 skornya. Ya tetap masih trauma sih gue, masih trauma karena ya Barcelona masih sesuperior itu ya, walaupun nextnya sih katanya kan Hansi Flick kartu merah kan. Iya. Jadi Diego Alcantara. Dan ditambah juga Barcelona. Jadinya linesman-nya Diego Alcantara. Hah? Yang iya. Jadi pelatihnya kemungkinan besar Diego Alcantara. Oke. Kalau kita ngelihat Real Madrid, Barcelona sekarang juga menurut gua tidak dalam performa terbaiknya, meskipun masih ngepepet Madrid di atas dengan gak ada Inigo Martinez dan seringnya dieksploitasi lini belakang highline-nya Hansi Flick. Dengan sekarang Real Madrid mungkin yang secara sistem mungkin lebih rapi lebih terstruktur, dan Vinicius juga back on form, dan punya Mas Tantuono juga yang sangat terbang di sekarang di La Liga. Kira-kira apakah ini jadi saatnya justru Madrid bisa mengeksploitasi itu? Gue sih kalau misalnya bilang soal eksploitasi Barcelona ya sebenarnya dari musim lalu kan sebenarnya itu yang pengen diharapin sama Madrid ya, itu yang pengen dilakuin sama Madrid kan, dari Kylian Mbappe bahkan sampai match terakhir El Clasico aja kan Mbappe akhirnya bisa tahu caranya how to lepas dari offside trap Barcelona gitu kan. Dan gue juga setuju, maksudnya kalau dilihat dari Barcelona emang musim ini lagi agak menurun. Ada dua hal yang menurun, yaitu dari offside trap mereka, dan yang kedua itu adalah intensitas pressing mereka nggak sebagus musim lalu gitu loh. Karena mungkin mereka kehilangan Inigo Martinez satu, sama emang Marc Casadonya tuh lagi coba di develop lebih bagus soalnya kan dia baru kelar cedera juga kan. Tapi ya memang gak bisa dipungkiri lini depannya Barcelona juga cukup ngeri, apalagi kan katanya kabarnya Rafinha juga bakal masuk, bakal main di El Clasico. Ya walaupun without Rafinha pun menurut gua Rashford juga udah cukup seram ya. Iya cukup udah jago banget, matang parah. Iya maksudnya dia melakukan hal yang dilakuin Rafinha gitu sebagai pelapis ya bagus, he's good gitu kan. Dan Lamine Yamal still being Lamine Yamal ya, bagus dengan crossing directnya dia, dribble 1v1 ya. Jadi sebenarnya kalau di bagian lini depan juga cukup ngeri sebenarnya Barcelona gitu. Dan
soal Madrid sih tinggal bagaimana Madrid bisa ya eksekusi dengan baik sih offside trap Barcelona ini, karena nggak ada Inigo Martinez, Pau Cubarsí benar-benar kesulitan banget nyari duet tumpuan yang tepatnya ya, karena Araujo kayaknya masih belum terlalu bisa main dengan defensive line. Eric Garcia with ya lagi bagus banget, getting better kan? Lagi bagus banget. Main di right back juga bagus. Right back, center defense dia juga kadang main di situ. Tapi Barcelona satu sisi juga sekarang lagi dikritisin banget soal si Jules Koundé yang overlap itu kelihatan banget waktu lawan PSG, waktu lawan Sevilla gitu kan. Karena transisi karena dia overlap terus pace-nya bolong di situ. Jadi udah lumayan banyak tim yang bisa memanfaatkan high defensive line-nya Barcelona sebenarnya itu sih. Iya. Jerman ketemu Spanyol. Iya, dan kalau kita ngelihat dari sisi Barcelona tadi Walu udah sebut bahwa Rafinha ada kemungkinan main meskipun masih doubtful lah, masih ada tanda tanya. Ketika Rafinha main, apakah menurut lu dia langsung direct masuk starting line up? Karena mengingat Marcus Rashford juga lagi on form parah, kemarin golin juga 2 gol lawan Olympiakos gitu ya. Atau main trio itu bertiga, Rafinha, Lamine sama Rashford, dan mengeluarkan mungkin Ferran Torres di situ. Nggak, menurut gue ini pertandingan bukan tentang stature-nya ya, bukan tentang rivalitas doang. Tapi gue sering ngomong kalau di La Liga itu every match is important, every match is a final. Karena khususnya misalnya dari perspektif Atletico lah gitu, misalnya di mana kalau lo nggak ngambil 3 poin, lu nggak akan pernah naik ke atas. Begitupun apalagi yang di atas seperti Barcelona sama Real Madrid gitu loh. Sepenting itu 3 poin. Jadi menurut gue pasti di kacamatanya Hansi Flick, dia mau melihat kemenangan gitu. Dia mau melihat apapun caranya yang penting gue menang. Kayaknya untuk manajemen kesehatan atau manajemen fitness entar dulu deh. Kayaknya ini harus menang gitu. Dan dengan berbasiskan itu gue merasa Rafinha akan start. Mungkin 60 menit gitu kan, nanti baru diganti Rashford. Tentang siapa yang bermain di depan, gue gak ngerasa Rashford bisa main di situ. Khususnya lebih spesifik di setupnya Barcelona ya, karena dia mainly dia main di kiri. Gue gak pernah dia main di tengah, gak pernah kan? Match kemarin tapi kemarin banyak yang bilang dia nggak begitu bagus sih main di tengah striker dia. Iya. Jadi kan dia membaguskan jadi inside forward di kiri kan. Jadi gue ngerasa bakal Ferran, Rafinha sama Lamine Yamal. Mau counter mungkin Rashford di depan. Betul, menurut gue paling pas Rashford di depan. Karena Rashford itu sangat bagus di saat bisa menerima bola yang dia tugasnya itu adalah running behind. Kalau misalnya ada Lamine Yamal di kanan yang bisa nyuplai bola kayak begitu, ada Rafinha di kiri untuk kalau misalnya bola gak nyampe Rashford, ada Rafinha setidaknya. Menurut gue akan sangat little. Ya tapi kalau kita lihat perkembangan Ferran Torres juga musim ini dia benar-benar berkembang menjadi striker yang bermain dalam box ya. Enggak, dulu kan kita susah mendefinisikan siapa Ferran Torres gitu loh. Winger bukan, inside forward bukan, striker juga not really gitu. Tapi kayak di musim ini peran dia sebagai poacher atau fox in the box tuh tambah kelihatan kental gitu. Dan itu gue lihat Rim dipakai sama Hansi Flick untuk nggak kan lo apa? Fox in the box. Iya maksudnya dia tuh tajam di dalam box gitu loh. Jadi gue ngerasa ya kalau lu punya argumen Rashford itu tajam, tapi itu sifatnya gambling. Kalau Ferran Torres udah proven di musim ini menurut gue gitu. Gimana konsepnya ini Rashford 12 GA loh sekarang lah. Ya, tapi bukan sebagai nomor di tengah kan? Dia sebagai di pinggir. Tapi sekalinya ditaruh di tengah kemarin membuktikan kalau misalnya sebagus apa dia di tengah kemarin. Tapi kondisinya kemarin tuh udah ya bisa dibilang udah kayak kondisi kartu merah 1. Ini kalau ngomongin Olympiakos kan? Olympiakos kartu merah 1. Kartu merah 1. Terus mau dibandingin Madrid. Ya itu ya. Bukan cuman come on lah. This is Marcus MBA Rashford. Ya maksud gua kalau misalnya satu sisi kalau misalnya mau nambahin poinnya dari Karim, ya nextnya mungkin Madrid bakal mainin right backnya Arnold. Which is Rashford itu cukup bisa bisa begituin Arnold sih, cuman bisa, menurut gua pribadi bisa dengan bermainan Rashford di kiri, Rafinha dan Fermin di atau Rafinha di tengah, Rafinha di tengah, belakangnya enggak. Udah Lamine Yamal, Rafinha di tengah, Rashford di kiri. Lamine Yamal. Iya, Rafinha di tengah. Rafinha di tengah, Rashford di kiri. Iya. Ferran Torres. Enggak perlu ada Ferran udah. Di belakangnya. Enggak perlu ada Ferran udah. Perlu. Fermin lah belakangnya. Fermin di kiri. Nah, gimana sih? Kan kirinya Rashford tadi katanya.
Nah karena kalau gini, kalau Barcelona musim lalu dari sisi pemosian tuh kadang-kadang juga Rafinha sering ke tengah kan. Jadi sebenarnya itu mereka berdua secara formasi mau siapapun yang di center sebenarnya mereka bisa apa? Ya artinya bisa itu kan saling di atas tukeran. kertas. Nanti kan on the pitch with the ball itu bakal berubah itulah. Iya. Nah Dok, tadi lu ngomongin tren yang ada kemungkinan main. Menurut lu agak riskan gak sih dia baru badai cedera langsung ketemu pemain sekaliber Rafinha dan Rashford? Apakah lebih baik lo mainin Valverde tetap di situ atau udah gambling aja untuk creativity long ball passing behind the line sama Barcelona tetap pasang trends gitu. Trend. Iya, sebenarnya itu agak gambling sih. Maksudnya problem musim lalu juga kan permasalahan Madrid itu adalah right back-nya yang selalu diekspos kan, yaitu Vasquez yang main di sana gitu kan, selalu diekspos sama Rafinha gitu kan. Nah sekarang makanya kalau misalnya tren baru balik dan emang sengaja kemarin kayaknya sebenarnya tuh dia bisa main waktu lawan Juventus kemarin. Cuman mungkin karena kurang fit, bukan kurang fit ya, maksudnya emang ngejaga biar dia tetap bisa stay. Karena mungkin feeling gua tren itu bakal digunain sama Xabi Alonso buat umpan jauh dari high defensive line Barcelona gitu ke Kylian Mbappe gitu. Cuman emang cukup gue setuju sama lu, maksudnya agak riskan juga kalau mainin dia langsung. Mungkin feeling gue sih pertama-tama mungkin bakal Valverde karena bakal buat ngunciin distribusi bolanya Barcelona dari tengah ataupun dari transisi gitu sih. Gue setuju sih sama Waldo karena berapa game juga tanpa Trent Real Madrid tim yang cukup kreatif gitu. Jadi nggak perlu lo mengambil resiko dengan konsekuensi mengurangi defense untuk mendapatkan ekstra kreativitas. Karena menurut gue kreativitasnya dengan ada Güler atau Bellingham misalnya tandem bareng Güler lagi itu cukup menurut gue. Tapi gue tambahin lagi, ini yang jadi uniknya dari Xabi Alonso tuh adalah anggaplah ini gue lupa ya udah 10 laga Madrid kayaknya. Dia tuh selalu gonta-ganti starting 11. Jadi gak ada starting 11 yang pasti. Feeling gue ada kemungkinan kalau misalnya kayak gini-gini nih tren masuk. Tiba-tiba tren line up gitu loh. Kayak kemarin aja tuh gue juga kaget gitu. Lah kok formasinya waktu lawan Juventus ya, kok Brahim Diaz yang main gitu. Kenapa bukan Mas Antuono? Terus kayak tiba-tiba nanti si wingernya bukan Vini tapi Rodrigo, atau right wingnya bukan siapa gitu loh, bukan Mas Antuono tapi tiba-tiba Arda Güler yang jadi right wing gitu. Jadi Xabi Alonso ini emang lagi banyak banget bisa dibilang bukan dikritik ya, cuman lagi dipertanyakan kok lu sampai sekarang suka belum banget gonta-ganti. Emang sih dia di press conference dia bilang, di tim ini nggak ada yang pasti, nggak ada yang starting 11, nggak ada yang gua pro ini, semuanya itu bakal main gitu ya. Which is tapi kalau kita ngelihat secara historis, misalnya salah satu tim terbaik yang pernah turun di kompetisi gitu, misalnya Treble City 2023 itu juga nggak punya pakem dong. Iya. Jadi kadang winning team juga nggak harus punya, ya argumennya bisa pisau bermata dua ya, bisa lo harus punya yang saklek gitu ya kan, karena chemistry adalah segalanya gitu. Misalnya kayak Liverpool, argumennya misalnya Liverpool juara 2024 dengan line up yang itu aja gitu kan. Tapi sisi lain juga ada tadi kayak Madrid, kayak City 2023 yang ganti-ganti. Jadi apapun itu yang penting works kalau menurut gue, dan so far works gitu loh. Gue juga setuju, maksudnya so far works gitu kan, karena apalagi terkadang ada momen dimana nggak works sih ternyata starting 11 gue, ya udah diganti substitusinya, pemilihan pemainnya tepat gitu ya. Gue sih nggak ada masalah karena ini yang nggak ada di Ancelotti sebenarnya, karena di Ancelotti itu terlalu ya udah starting 11 ini terus rigid terus kurang adaptif. Iya, dan sedangkan Xabi Alonso ini ya udah mau rotasi gitu dikasih main. Nah masalahnya bakal dikomplain sama Hansi Flick gak? Kan soal ada tuh komplain Hansi Flick. Iya karena kan ada manajer yang lain. Saya ngeliat kemarin harusnya dia starting Sesko. Kok nggak starting? Siapa? Arne Slot. Oh. Hansi Flick kayaknya kemarin gak ada transfer Allo gitu, main transfer Allo. Gak bakal Liverpool ya. Gak bakal diprotes karena Hansi Flick gak ada kan. Hansi Flick gak ada. Thiago mungkin yang protes ya. Gue mau nanya deh, Dok. Pernah nggak sih? Pernah nggak? Apa? Rage bait-nya Vini, provokatifnya Vini berkawin dengan diving La Masia yang akhirnya menjadi episode. Diving La Masia, apa lagi? Ya udahlah. Nggak, maksudnya combo dua-duanya. Casado lawan Olympiacos kan kita tahu lah. Busquets buka mata, udah banyak lah gitu kan. Enggak maksud gua, tapi gua di sisi lain juga gua bilang kan Vini provokatif banget. Terakhir lawan Harambol tuh Getafe. Iya kan? Tapi itu menurut gua positif in a good way. Provokasi in a good way, tapi tetap aja provokasi gitu menurut gua gitu. Nah, itu pernah berkawin enggak? Maksudnya berkawin tuh konteksnya gimana? Maksudnya pernah nggak? Vininya lagi provokatif, ininya diving, akhirnya jadi something gitu. Belum ya? Gue berharap ngeliat itu sih di game. Sampai pukul-pukulan sampai ke
Kayak belum sih. So far kalau sama Vini El Clasico cuman trash talk doang sih, trash talk. Ya provokatif pasti. Eric Garcia pernah ngomong, gue inget banget ada videonya kok, Eric Garcia bilang, lu tuh gak bakal bisa dapat Ballon d'Or, gak bisa dapat Ballon d'Or. Makanya waktu kemarin tuh yang sebenarnya Vini mungkin juara tapi kan diambil sama Rodri, itu tuh banyak yang narik-narikin video itu, Eric Garcia ngatain Vini. Trash talk doang sih so far, cuman bakal menarik juga sih maksudnya kalau kan jadi drama gitu kan. Mungkin ya, karena ya El Clasico selalu punya drama sih, dari kemarin-kemarin juga banyak drama. Dan gue pribadi ngerasa, sebelum diganti-ganti nih saya. Dan gue pribadi ngerasa match ini El Clasico pertama yang beneran seru. Setelah tahun lalu nggak seru menurut gue. Terlalu one sided. Sekarang sama kuat ya, atau lebih kuat Madrid dikit. Dan gue pribadi gue yakin prediksi gue 3-1. Udah langsung prediksi lu ya. Udah langsung prediksi lu. Nah tadi sebenarnya sebelum kesana Rim ya, gue sering awalnya udah bahas soal Vini. Kita sering di sini ngebahas soal Vini, kenapa Vini tuh musim ini jadi bagus lagi, karena kalau argumen kita kayaknya sepakat karena mungkin Vini udah sadar bahwa dia sebenarnya bukan the main guy lagi setelah Kylian Mbappe. Dia sadar bahwa gue nih jadi servisnya Mbappe nih. Pokoknya gue yang melayani Kylian Mbappe. Tapi dengan itu dia juga justru malah nyetak gol, assist, malah jadi bagus. Apakah itu faktor utamanya atau lu melihatnya justru hal yang berbeda? Apa kalau misalnya berbeda, apa sih yang bikin Vini sekarang tuh naik lagi gitu? So far sebenarnya gini, gue tuh pernah ngomong sama Media Madrid podcast ya, gue bilang yang jadi problem Madrid tuh sekarang bukan skuadnya, bukan pelatihnya, tapi terkadang ada fanbase-nya, players FC-nya sendiri. Terkadang players FC ada Mbappe FC, Vini FC gini-gini. Padahal maksudnya satu sisi mereka berdua tuh lagi harmonis-harmonis aja. Bahkan kemarin waktu Getafe ribut sama yang main sama Getafe tuh, Vini ada trash talk sama pemain center back. Si Mbappe tuh malah ngebantu gitu, ngebantuin, bacot diem lu, Vini tuh mau ngebantu gua gitu. Vini pun juga demikian, pernah waktu trash talk sama Atletico yang kalah kemarin, dia ribut sama Koke kalau nggak salah. Koke bilang, sekarang tuh udah bukan era lu. Intinya sekarang tuh udah bukan era lu, sekarang tuh eranya Kylian Mbappe. Sekarang udah ada Mbappe. Oh iya, digituin deh. Iya, justru Vini malah ngomong gini, justru itu ada Mbappe, gue bakal bantu dia buat kita menangin banyak trofi gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh lagi harmonis gitu. Cuman tuh yang ngebikin situasi klub tuh, gue lihat dari timelinenya sih orang-orang luar ya. Gue nggak tahu kalau di Indonesia nih. Terlalu kayak ada players FC-nya Vini lah yang bilang, oh ini harusnya Rodrigo yang starting, ini ada players FC-nya Mbappe yang ini Vini nih terlalu ini, padahal mah sebenarnya satu tim tuh lagi harmonis aja gitu. Dan balik lagi soal Vinicius, gue sih ngelihat ya, gue mungkin rada setuju dengan statement lu tadi bilang emang agak mulai menurun karena emang sekarang tuh it's all about Mbappe. Tapi itu emang taktikal Xabi Alonso tuh dari zaman Leverkusen tuh adalah gue mau finisher gue yang menyelesaikan peluang-peluang gue ya seorang striker gitu. Makanya Boniface kenapa bisa works, Patrick Schick bisa works. Ya sekarang lu punya Kylian Mbappe yang lagi in form ya begitulah. Makanya banyak yang bilang it's all around Mbappe. Tapi menurut gue nggak begitu setuju kalau semuanya tergantung sama Mbappe, karena Mbappe pun juga sekarang berubah banget. Mau pressing, dia mau drop deep ke dalam juga. Vinicius juga berubah banget, yang dimana udah nggak sering kayak zaman Ancelotti, lu pegang bola lu lewatin 1, 2, 3 pemain nih gitu kan. Sekarang enggak, tapi dia tuh mainnya agak lebih masuk ke dalam buat nyari pocket space. Mau coba main jadi playmaking side juga, jadi winger playmaking gitu. Jadi kayak berubah gitu, dibuat sama Xabi Alonso berubah, karena Xabi Alonso juga udah ngebuat apa ya bahasanya tuh, bukan statement ya, apa sih, ultimatum lah. Gue mau pokoknya di tim ini kalau nggak ada yang lari, kalau ada yang malas-malasan atau ada yang malas-malasan, gue nggak mau mainin dia gitu. Semuanya harus lari gitu. Makanya Mbappe tuh berubah banget dibanding musim lalu yang malas pressing, sekarang tuh pressing sana sini. Vini juga berubah, ya itu. Oh pantas Hendrik gak main nih. Gue setuju sih kalau misalnya Guillaume adalah no player is bigger than the club gitu kan. Yes. Gue setuju. Tapi sejarah juga membuktikan lagi-lagi bahwa satu pemain bisa merubah berjalannya suatu klub di satu season. Dan menurut gue Mbappe ada di bracket itu. Yes. Jadi suka atau enggak, tumbuhnya Mbappe juga sebagai pribadi tumbuh atau enggak ya, Madrid sekarang dengan ada Mbappe terterbang tinggi banget menurut gue gitu. Ini kita lihat sejarah lah, Haaland 2023 di mana City, Salah musim lalu. Enggak, mungkin yang fresh. Jadi kayak yang baru masuk langsung ngerubah gitu ya. Mungkin kayak Haaland City, Van Persie RVP MU 13, Cantona MU. Itu kan banyak banget gitu loh. Dan menurut gue si Mbappe udah masuk ke golongan yang kayak gitu. Mau suka nggak suka, dia levelnya emang udah begitu. Dia bisa ngangkat tim lo gitu. Dan gue statement ini berani menurut gue sebelum orang lain statement, Mbappe 50 gol musim ini.
Bisa. Ini statement dari gua pribadi. Bisa anjir. Statement ini Oh dari lu yang buat duluan ya? Iya. Lu yang buat duluan ya? Gua nggak pernah mengkopas statement ini sama sekali. Gue juga ngikutin dia, makanya gue bilang 50 gol dari all musim dia. Gue selalu nge-story loh. Iya, lu selalu ngeliat Madrid terus kan, lu nonton Madrid terus teriak-teriak gitu kan. Iya. Berapa sekarang udah? 15? 12 11 gitu gue. Tapi dari perspektif Barca nih, terakhir adalah Kita harus ngomongin Barca sih. Iya, musim lalu itu di Bernabeu juga Madrid beberapa kali dapat peluang. Meskipun waktu Barca juga unggul gede, tapi ada beberapa peluang yang highlight offside, ada beberapa yang di save sama kipernya juga. Nah, menurut lu dengan sekarang Barca yang begini, skema apa yang bisa diredam Hansi Flick? Karena kan kita tahu Hansi Flick ini benar-benar bisa dibilang batu lah. Bisa dibilang manajer yang keras kepala gitu. Apa yang bisa melimitasi nih? Menurut gue sih sederhana kalau gue ya. Kalau gue sederhana. Tingginya defensive line lo aja sih. Lo lebih moderasi lagi, jangan terlalu tinggi. Karena kemampuan defender lo nggak kayak tahun lalu, koordinasi nggak kayak tahun lalu. Setuju. Lo di kill, lo bakal dibunuh sama Mbappe, Vini, Mas Tantuono. Ada Guler juga yang lagi direct. Iya kan, Guler bisa kasih umpan-umpan dari deep langsung ke sana. Maksud gue sih itu aja sih. Saran gue buat Hansi Flick ya, karena gue no one lah ya, tapi secara kasat mata defensive line lo dimoderasi aja, agak nyantai aja, nggak usah terlalu tinggi, aman gitu. Kalau dari gue sih persiapin fullbacknya aja, karena kalau menurut gue kalau fullbacknya Barca itu sangat kuat untuk offside trapnya dia walaupun nggak jalan tapi bisa di covernya bagus banget. Karena kalau perhatiin tiap mau gol-golnya dari offside trap itu selalu ngandelin dari bola itu dari wing play. Yang gue ngerasa kalau misalnya lu fullback lu siapin total untuk match ini, siapin maksudnya lu pilihan terbaik. Prepare, suruh lari dari Monas. Maksudnya ada perhatian dikasih lebih. Dikasih plan Nabi ya. Iya, benar-benar suruh disiapin plan total. Setuju. Fully fokus on defense untuk fullback ya. Setuju. Kalau itu berhasil, gue ngerasa, karena gue pribadi gue ngeliat El Clasico ini. Tapi draw tuh bisa banget sih. Bisa banget. Gue malah ngeliat match ini, jujur. Gue gak ngeliat Barca menang. Gue ya kalau kita bicara di atas kertas sih, gue megang Madrid. Apa yang di atas kertas? Ya maksudnya form of the game-nya, tingkat cederanya. Ya Madrid bukan nggak ada cedera, tapi terbukti dengan cederanya Madrid ini nggak mengganggu run-nya Madrid gitu loh. Betul. Tapi kalau di sisi lain, paling sih Getafe ya, mungkin gue lu get away with 1-0 oke lah. Itu kan? Itu big 6 point man ya, itu. Tapi di luar itu oke. Tapi di sisi lain cederanya Barca tuh ganggu banget. Barca ganggu banget ritmenya dia gitu. Jadi menurut gue di atas kertas lebih cenderung ke Madrid. Kalau dari gue sih soal Barcelona, tadi lu bilang bagaimana cara biar limitasi. Gue setuju mungkin soal defensive line ya, tapi emang Hansi Flick bakal keras kepala, dia nggak peduli. Mungkin kan emang tadi lu juga bener, bagaimana wingbacknya mungkin bisa tuh nahan ya kombinasi off the ball movementnya winger Madrid mungkin. Menurut gue itu bener, itu salah satu contohnya. Tapi kalau misalnya emang Hansi Flick tetap keras kepala, ada hal yang bisa melimitasi Barcelona dari kebobolan ya, bagaimana mereka bisa golin lebih awal gitu, lebih dulu gitu. Karena menurut gua kelemahan Madrid itu kan udah pernah diekspos sama Atletico Madrid lah, itu dari bola-bola udara kan. Memang Barcelona itu bukan kayak Atletico Madrid yang dimana crossing langsung nyundul, langsung direct cross. Tapi ada Ronald Araujo sekarang, striker I know. kan. You have Ronald Araujo, katanya striker baru mereka lah, number 9 mereka lah gitu kan. Tapi maksud gue Barcelona itu bukan tipikal kayak lu crossing, Sorloth langsung nyundul gitu, atau mungkin nanti siapa lah itu, entah mungkin Araujo nyundul atau gimana. Tapi Barcelona tuh dari musim lalu yang gue lihat, mereka tuh punya dua winger ya, entah itu nanti mungkin Rafinha ataupun nanti Lamine Yamal ataupun Rashford. Ketika winger megang bola ataupun Pedri berada di sisi sayap itu tuh, mereka tuh ngelakuin crossing direct. Dan yang diunggulkan dari Barcelona itu yang paling gue lihat tuh adalah bagaimana mereka overload kotak penaltinya gitu. Ada 3-5 pemain dalam kotak penalti. Ball gitu. Second ball juga berarti. Yes, gitu. Nah, itu yang dimanfaatin Barcelona. Makanya waktu semifinal lawan Inter Milan kenapa mereka bisa comeback gitu kan. Musim lalu juga di El Clasico berturut-turut kenapa bisa Madrid dibantai terus-menerus. Ya itu karena kelemahan Madrid itu di sisi itu, karena bola-bola udara itu, karena jelek komando box defendingnya jelek pertama satu, terus yang kedua bola-bola duel udara jelek banget. Cuman mungkin bisa dibilang dari defensive line itu yang bisa nyundul clearance paling bagus cuma Militao doang. Tapi kalau ketika Hausen lemah banget sih. Hausen lemah banget. Ketika lu bisa naruh mungkin kayak contoh Sorloth kemarin, Araujo yang
matchmaking sama Hausen, kelar mungkin gitu loh. Jadi itu satu sisi mungkin yang bisa dilakuin Barcelona juga gitu loh. Rudiger main nggak mungkin Enggak, ya? Rudiger masih cedera. Sampai early November dia. Berarti iya. expected duet CB-nya siapa? Militao sama Hausen. Hausen bisa main? Hausen tuh kemarin gak main lawan Juventus karena dia bakal disiapin buat El Clasico. Iya, dan kemarin juga lawannya Juventus doang, biasa aja. Susah, Apa gak sih boleh gitu. susahnya Gila, emang? susah lu gak lihat tuh Gregorio tuh. Fansnya? Seperti gini. Lo kasih spesial dong, prediksi skor lu berapa? Waduh, prediksi skornya. Nggak, kok gue tuh jujur masih trauma. Cuman, aduh, harusnya sih memang makanya bener di atas kertas harusnya bisa. Gue sih 2-0 lah. Madrid 2-0. Nggak, kebobolan sih pasti 2-1 deh. 1. 2-1. Gue juga selisih 1 margin. Iya, 2-1 lah pasti. Selisih 1 gol. Ya 3-2, 2-1. 2-1. Anda? Madrid ya, buat Madrid ya. Iya. Form of the game. Gua 4-1 sih. Menang? 4-1 menang Madrid. Gua Gila, tinggi juga. 3-1 Barca. 3-1 Barca. Barca. Gue pede Barca menang. Kenapa ya, feeling aja Barca menang di game ini. Ya udah kita langsung aja guys. Ini Yep. bakal seru banget dan kita juga nanti ada live reaction di hari Minggu ya. Madrid lawan Barcelona. Kita langsung terbang ke Siap. Inggris. Kita langsung ke match yang timnya kemarin habis terbang, habis menang lawan Liverpool. Cie. MU. MU. Jarang nih MU gue dibahas duluan. Iya. Kita langsung aja mungkin ke best playernya mungkin Welbeck. Iya, Worst player. Boleh. Worst player-nya ya, worst player-nya Euro ya. Thumbs up untuk MU karena bisa golin 1, skornya 10-1. 10-1 anjing. Nggak Golin apa-apa. 1 itu juga penalti gitu. Enggak apa-apa. Enggak. Seperti itu. Rem, ini 2 kali berturut-turut tim menang back to back. Sunderland, Liverpool, sekarang melawan Brighton di kandang, ya, di kandang dengan mentalitas dan momentum kayak gini. Dan MU juga menurut gue sekarang skuadnya makin secara chemistry juga makin kohesif ya setelah 2 match itu. Coba banyak yang nggak tahu arti kohesif itu apa apa. ya bahasa Indonesia? Pokoknya intinya menyatu, kan menyatu, lengket, pokoknya menyatu. Kompak, Itu kompak. yang harus kita iniin bahasa-bahasa yang orang tuh aslinya nggak Iya. tahu bahasanya apa gitu. Bagus kan berarti? Bagus. Bagus kan? Ini bagus. Nambah kosakata baru. Nambah Bagus kosakata dong. Kan dia baru. juga nggak tahu artinya. Bukan nggak tahu mendeskripsikannya. Itu. Deskripsikannya ya. Iya. Tapi lu juga bilang dari tadi Gundah apa artinya? Gundah. Gunda itu cemas. Ya udah maksudnya ada kata-kata yang lu apa ya artinya? Tapi Enggak, lu tahu Gunda gunanya lu nggak? tahu feelingnya. Gunda gunanya nggak? Nggak harus itu artinya apa. Gunda gunanya Enggak, dia tujuannya cuma apa? Dia mau ngedibang lu aja bahwa lu tuh ngomong tapi lu nggak ngerti. Iya, niatnya udah itu kebaca dan berkali-kali lu lakuin nggak berhasil juga lu dibang. Enggak barusan berhasil. Kagak, orang lengket bener. Nggak Nyatu. berhasil. Yang ada intinya lu di off cam bilang Brighton ini adalah bugi timnya MU juga, Yes. ya kan, dengan Tim. dengan Danny Welbeck yang lagi bener-bener on form banget, ketemu mantan klubnya Danny sekarang. Welbeck. Apa menurut lu gimana jalannya laga di match besok? Welbeck akan golin udah pasti. Menurut aku yakin 2000%. Dan gue pribadi tahu ini match kita akan kalah. Apik, lu mau harap gue pede? Nggak pede sama sekali. Lu kan lagi bagus. Spirit lagi all time high. Iya. All time high dong. Iya dong, habis menang Liverpool dong. Iyalah. Lu kalau Biasa di game tuh lagi panah hijau semua lu. Gila, Amorim memang gak pernah kalah sama Arne Slot. Amorim gak pernah Bukan. kalah sama Maresca. Bukan, beda banget lah. Menang di Anfield habis 9 tahun. Iya, Rim. Dan manner of menangnya segitu perjuangannya. Terus keren sekarang menangnya. lu fokus juga udah nggak ada lagi. Iya. Iya. Terus mau ngomong gak pede. Ya. Tinggal apa sih? FA Cup apa sih? FA doang itu pun nanti FA. FA habis- masih nanti. habis Ini Boxing Karabau nih yang lain masih mengurus Karabau gitu. Ini agak ngeledek juga ya. Bukan, Back- Bukan ngeledek back- ini namanya backhanded compliment tuh. Sekarang gini, kalau lu akhirnya bisa mendapatkan 3 poin di Anfield, kenapa lu nggak pede bisa dapetin 3 poin di Amex Stadium? Nggak di Nggak di Old Old Trafford. Old Trafford. Apa lagi? Apalagi. Apalagi? Gue baru mau makanya. ngomong, Brighton itu musim ini belum kalah di kandang. Dan dia musim lalu juga jarang kalah di kandang. Gue kira di Amex, ternyata di Old Trafford. Di Old Ini Trafford. ini perebutan 9 dan posisi 10. Iya, dan iya beda. Sekarang itu Brighton 12 Ini rival lu poin. loh Brighton nih. Iya. True. Beda True 1 rival poin, lu. Rim. Gitu loh. Jadi lu kalau ngomongin United ya levelnya Brighton. Gimana Rim? Insight-nya Rim. Tadi buat konteks juga Rim ya. Bercanda. Dan Danny Welbeck Rim, Bercanda, Danny ya. Welbeck itu sudah mencetak 5 ya. 14 gol
di Premier League dari start of last season ya komparasinya. Oh, nggak usah begitu komparasi. Iya nggak komparasi, agak dilebay-lebaykan. Iya season ini Enggak, aja. komparasinya tuh ini ada Kluivert 13 gol, Pedro 12 gol, Kluivert Gakpo ngelatih, 12 gol. Ya makanya dia jarang golin orang ngelatih. Kluivert kan Bournemouth. Justin Kluivert. Justin Bournemouth. Iya nggak komparasi Nggak, di dia Premier nggak League-nya. ngambil komparasi, Statistik. iya. Ini kasih Anda kirim Pole. Saya bacain Pole. Oke. Oh. Iya jadi gitu makanya seberbahaya itu Welbeck akan balik ke Old Trafford kandangnya. Ayo gimana jalannya lagi masa nggak ada kira-kiranya. 8 game masuk sebagai sub mungkin 6 kali kali dia nggak pernah start aja, jarang start. Golin 4. Welbeck ya. Kalau nggak salah top scorer kelima ya di Premier League. Sekarang Baru 4 gol kelima. sih. Ya Haaland 11 jauh banget sih. Iya, keduanya Top Semenyo score, 6. top skornya Semenyo. sekarang dia, iya bener kelima. Kelima bener. Wali nih orang, canggih nih orang. Bisa Jadon Anthony. bisa Rim. Mood lo all time high. Betul. Iyalah. Betul. Enggak gini. Nggak. Kalau menurut gua sih MU harus manfaatin peluang-peluang awal-awal soalnya MU tuh kadang gercepnya tuh di awal-awal menit. Iya di awal galak banget ya. Awal galak banget. Parah, lawan Chelsea kan sampai kartu merah gara-gara itu juga. Iya, tapi tiba-tiba kalau misalnya udah menit 20-an ke atas udah mulai lemas tuh, Nah, itu Enggak, gue ngeliat 20 salah menit awal satu tuh faktor yang tadi lo ngomong, itu faktornya tuh di Casemiro kalau gue lihat. Oh iya. Casemiro tuh still a player menurut gue, tapi dia nggak bisa main panjang. Udah gak bisa. Gitu loh, makanya kemarin lawan Liverpool juga diganti kan habis menit 50, 60 kayak diganti, kartu masuk kuning Ugarte jauh banget, sama Iya. Ugarte bocor. Nah pertanyaannya apakah ini kembali karena main di Old Trafford match yang pertandingan yang tepat buat Sesko main lagi atau dengan skema seperti kemarin winning team lawan Liverpool nggak diganti? Ya, gue ngerasa untuk di match ini sih simpel aja. Ini apa namanya? Gue udah bilang berkali-kali, era's come to an end. Era siapa? Eranya Brighton mengolok-ngolok kita sudah selesai menurut Oke. gue. This is our time to shine. Gue udah bilang kita udah menang lawan World Champion, kita udah menang sama Premier League Champion. Jadi nggak ada alasan, nggak ada ini, dan bener kita nggak ada match lain ini doang. Kita cuma fokus sama ini match. Kita sekarang pemain lagi jago-jago semua, satu pun nggak ada pemain gue yang jelek. Jadi 8 game terakhir United menang 2, berarti menang 6. Lu ini kebiasaan, ini apa sih? Ada apa? Kenapa? Nggak, ini match kita langsung ke prediksi aja menurut gue sih. Nggak, ada satu good news ya. Nggak, katanya siapa? Lisandro Martinez katanya udah balik ke training. Yes, masuk ke training dan Berarti Tapi semuanya hampir gak ada yang cedera. Squad MU. Jangan dimainin lah tapi Lisandro ntar aja. Iya. ya kalau Lisandro fit juga nggak apa-apa. Kalau dia mau main silakan. Kita coba starting lineup juga Suka-suka nggak dia apa-apa. aja. Suka-suka dia. Hah? Iya kan? Iya. Iya, dia jago. Enggak, lu mentalitas terbentuk kayak gini kenapa? Apakah yang penting nggak degradasi? Jadi relax aja mencoba-nyoba atau emang punya target ke Eropa atau apa? Enggak, gue udah bilang berkali-kali target kita season ini clear cuma satu, Apa? yaitu peringkat 1. Juara. Iya Juara. makanya kalau juara kan nggak kayak tadi Possible dong. loh sebenarnya. Enggak, dia kontradiktif mau juara tapi tadi terserah Iya, aja sih. iya. Lisandro Loh, mau iya, main karena boleh, starting nggak lineup main bebas, gua boleh. tahu. At the end of the day, Itu taktik Amorim. nadanya tuh kayak orang yang udahlah yang penting poin gua aman 40 poin cukup lah. Enggak kayak begitu. Lu juga salah. Enggak. Kadang tuh orang tuh suka menyimpulkan suatu hal yang salah. Ya udah. Anda. Benar kan? Nah, yang benar itu adalah kita mau pemain siapapun yang bermain itu adalah taktik Amorim. Oh, Kita jadi mereka punya semua pemain- hanyalah boneka. Mereka semuanya boneka menurut gua. oke. Mereka semua ya kita udah tahu Amorim sejago apa. Cuman tuh sampai bersin. Tandanya menang. Nana yang menang, ya. Huzler ini siapa? Kita nggak ada yang tahu Huzler. Tapi menurut gua MU gue tuh selalu mengkritik MU ya di box to box ya, maksudnya. Dok, siapa yang tidak, Dok? Iya maksudnya gue tuh kadang suka kesel sama Amorim, kadang keras kepala. Dia mau coba main 3 back ya kan, tapi dia tahu kalau wing back mereka tuh sampah gitu loh. Lo ada Dalot, lo ada Dorgu yang dimana lu main 3 back tuh lu harus punya proper wing back yang Iya. bagus gitu loh. Kayak contoh Di Marco, kayak Nuno mungkin Chelsea Mendes. ada Marcos Alonso dulu kan ya kan. Nuno Mendes, Hakimi atau gimana gitu. Tapi lu punya Dalot sama Calafiori. Dorgu yang terkadang kreativitasnya mandek gitu, nggak ini gitu. Dan waktu lawan Liverpool kemarin menurut gua tuh apa yang dilakuin sama Amorim tepat. Dia main nunggu kan pada akhirnya. Dia agak nunggu kan waktu lawan Liverpool kemarin. Betul. Cuman sebagai tim top nggak bisa gitu nunggu terus. Ada momen-momen. Gak ada lawan. salahnya menunggu menurut gua. Cuman ada momen-momen lawan yang pasti kita ketemu Grimsby. Udah ketemu. Misalnya kita ketemu Coventry.
kan dia nggak mungkin datang dengan Main menyerang terbuka. Oke. Pasti kan ada momen dia mau datang, ya gue sadar diri lawan gue MU gitu kan. Nah dia pasti mau main bertutup. Nah problemnya MU itu di situ, di saat kita lawan tim-tim yang kayak begini nih, enggak ini enak nih pasti terbuka mentok nih. Tapi Brighton terbuka loh. Banget, apalagi si Dan Usuler. mereka menang sama City juga kemarin di kandang City mat gak ada jago-jagonya mat. 3-0. Iya benar maaf. Oke, kita langsung aja kali ke prediksi skor. Menurut gua MU akan menang 2-0. Lu Do? MU menang Lu? 1 gol. Kebobolan MU. 2-1. Enggak, gue ngerasa karena ini Lamans lagi naik banget pasti defensif secara defensive side, defensive wise mereka Comfort ya? center back merasa comfort, mereka nyaman, clean sheet 3-0. Wih. Gue yakin Sesko mungkin nggak main tapi Cunha kemarin dimainin kayak Gue kelihatan setuju lebih sih sama bagus. Waldo karena faktor Lamens clean sheet. Triangle mode-nya bakal nyala tuh, Amat, Mbeumo, Cunha tuh bakal main bagus. Sisi kanannya Brighton bakal diserang. Ya maybe 3-0 lah. Clean sheet at least clean sheet. Gue yang ngeboltin clean sheet dulu aja deh. By the way, sebenarnya benar juga kata Waldo karena si Brighton itu nggak punya back kiri yang firm, left back yang firm. Kadioglu. Dan satu Iya, Verdi kadang main kadang enggak. Terus kadang yang De Kuiper tuh nggak sih lo? Iya. Belgia. dan satu sisi De Kuiper. Mitoma cedera. Jadi sebenarnya sisi kiri Brighton tuh sisi yang dimana mereka tuh nggak settle sama satu pemain gitu. Iya. Dan dibombardirnya sama Mbeumo Amat, Iya. Nah, itu dia. Lionel Diallo. Ya udah. Enggak jadi. Jadi kita ulang lagi. Prediksi skor gue 2-0, Gue 3-0. 3-0. Clean sheet at least. Gue karena Lamens clean sheet 2-0. Anda? 4-0. Oke. Siapa? Player to watch gua yang sudah jelas. Oh, player to watch ya. Player to watch gua adalah Sesko. Anda? Lamens gue, simple Lamens gue. Mateus Cunha. Iya menarik. Keres. Kerkes. Oh kok lu kerasukan yang sebelah ya? Terus. Ayo lupa. Malah Kerkes ya. Gua sangat tertarik dengan di match ini Mason Mount. Oke. Ya good. Kita langsung terbang saja ke London. Nih ada Chelsea yang habis bantai-bantai Ajax 5-1. Dia akan ketemu tim yang baru promosi, Sunderland, yang juga lagi dalam form terbaiknya di Premier League awal-awal ini ya. Dan kalau kita lihat sekarang dia ada di posisi 7 klasmen, cuman poinnya sama Chelsea 14. Jadi siapapun yang menang ini, kalau Sunderland menang, Chelsea akan kebalap. Ya. Menurut lu apakah dengan kemarin di lawan Ajax itu ada rotasi dan kita kembali melihat kemarin Caicedo di right back. Kira-kira apakah itu emang skema jangka panjang yang akan lagi dilakukan oleh Maresca dengan Lavia-nya sudah fit atau itu cuma one off karena rotasi aja gitu? One off banget kemarin tuh sebenarnya game yang harusnya light rotation ya. Karena jadi harusnya lawan Ajax itu setengah rotasi, setengah first team. Tapi karena terjadinya kartu merah dan game menjadi kebuka banget, banyak gol di sana. Akhirnya di babak kedua Maresca melakukan heavy rotation tuh, pemain-pemain yang kunci yang benar-benar first team itu semua ditarik, istirahat semua. Dari awal emang udah banyak yang istirahat kan, Keneto nggak main, terus siapa lagi, James nggak main, terus Cucurella nggak main. Dari awal nggak main, tapi yang di atas lapangan juga kayak Caicedo, Enzo, terus siapa mungkin bantu gue datanya. Pokoknya itu heavy rotation. Semua pemain yang lo expect ada di first team di babak kedua lawan Ajax udah nggak ada. Joao Pedro juga suspend ya kan. Gitu loh. Enzo nggak ada. Babak kedua udah diganti. Artinya kemarin Chelsea bukan hanya dapat kemenangan melawan Ajax, tapi juga mendapat momentum untuk rotasi. Di babak kedua bersih semua yang main, anak akademi dan anak-anak bocil gitu. Jadi melawan Sunderland harusnya nggak ada isu sama squad selection, yang fit semuanya bisa main kecuali yang non fit kayak Palmer dan lain-lain. Dan menurut gue, jujur sebelum gue ke matchnya, gue mau kasih apresiasi dulu malah Sunderland. Sunderland ini tim yang belum gue kepoin ya perjalanannya. Gue pengen banget pelajarin perjalanannya Sunderland di musim ini. Mereka bisa datang lagi ke Premier League dengan statement gitu. Kalau kita nonton Sunderland Tilaida kan mereka waktu itu degradasi tuh tahun 16-17 sampai League One apa League 2 ya? Terus langsung dari Championship turun lagi ke League One. Di League One lama baru ke Championship lama baru ke Prem. Dan di Prem sekarang dia datang dengan statement, masuk ke musim dengan transfer yang begitu bombastis kan. Mungkin nama-nama yang prominent ada Granit Xhaka, ada Mukiele di sana. Ada Isidore. Ya itu kan nggak prominent. Pokoknya bukan hanya dari jumlah, kan kadang kan reformasi tim promosi itu kan dari jumlah
yang ditransfer berapa kan. Ini jumlahnya banyak, angkanya lebih dari 100 juta dan ada nama-nama kayak Jaka gitu. Jadi menurut gue statement banget. Masuk ke musim mereka bisa nyabet 3 poin seperti layaknya tim mid-table, artinya lo. Jadi menurut gue respect sama nih tim. Dan kebetulan tadi lo ngomong soal poin Chelsea sama Sunderland. Dan fun fact bukan poinnya doang yang sama, ini tim sebenarnya level. Karena Premier League-nya juga sama-sama 6. Jadi alhamdulillah. Iya, fun fact buat yang nonton, Sunderland ini bukan tim kecil. Sunderland Premier League kan 6. Liga Inggris ya. Iya, Liga Inggris ya. Liga Inggris. Kan Arsenal maunya Liga Inggris dihitung Premier League. Jadi gue bilang Premier League. Gitu. 6. Jadi bukan tim kecil gitu sebenarnya. Mereka ada Black Cat-nya bukan tim kecil. Jadi ya tapi bukan menurut gue ya, Chelsea ini musim ini punya kelebihan dalam sisi offense. Dan kayak mereka nggak bisa bendung Chelsea, jadi gue tetap pegang Chelsea menang. Iya, dan Rim, gue ngeliat juga, dan Dol lu bisa jawab juga. Salah satu tadi lu udah mention juga di preview sebelumnya adalah kemampuan Enzo Maresca itu dalam ketika startingnya nggak benar itu sangat cepat banget ngeganti pemain. Gue nggak tahu kenapa, gue feeling aja di game ini gue ngerasa Sunderland tuh di first half bisa bukan bombardir juga, maksudnya bisa ngenahan. Kayak Forest lah ya. Forest bisa bikin frustrasi. Bisa bikin frustrasi. Cuman ini kan berarti masuk ke poin selanjutnya, gimana pasti Enzo Maresca ini akan membuatkan substitution yang dan mungkin tweak skema yang brilian lagi di second half. Apakah lu akan expect seperti itu juga? Ya, gue ngerasa jujur gue ngeliat babak pertama akan sangat berbahaya karena gue nonton Sunderland pas lawan MU. Ini lumayan serem ini tim. Bukan tim sembarangan. Mereka comfortable inside the box. Mereka comfortable outside the box. Dengan lo punya pemain sekaliber Granit Xhaka, lo kan expect shoot dari luarnya itu pasti ada. Yang gue ngelihat kalau Chelsea tapi midfieldnya bener dengan dia masang Lavia Caicedo Enzo. Tapi nggak tau, nggak bisa ya right back. Bisa lah. Gusto right backnya James. Oh ya James, kalau memang James bisa ada, Gusto ada, nggak ada masalah. Oh iya. Berarti nggak ada masalah. Nggak masalah. Iya. Gusto merah di game apa ya? Gusto merah di Forest. Oh di Forest ya, berarti James kan. James, iya. Nggak ada James, ada Campong. Nah itu, gue ngerasa dengan kayak begini, midfield yang dipunya nama Chelsea kuat banget. Malah problem gue adalah di attacker ya. Problem gue Garnacho jelek, Bonanote gue suka, Estevao gue suka, Guyu lumayan, Gittens, tapi kemarin Ajax man of the match. Udah nunjukin giginya sih. Iya, cuman kayaknya lawan Sunderland nggak, gue ngerasa. Iya mungkin Premier League beda ya. Iya. Premier League beda. Tapi gini, overall di luar keraguan lu sama offense Chelsea, menurut gue dan data menyatakan itu ya, salah satu XG tertinggi dan lain-lain. Pokoknya variabel-variabel yang menggambarkan tentang kualitas serang Chelsea itu masih tertinggi juga gitu. Nomor 2 kalau nggak salah di Premier League. Jadi menurut gue nggak ada isu dalam penyerangan. Malah gue takutnya problem Chelsea kan dari ini kan dari musim ini kan sebenarnya defense-nya gitu loh, bukan nyerangnya gitu. Betul, setuju lagi. Cuman dengan midfield yang dipunyai kalau udah Lavia Caicedo, ya kan tuh midfield, defense-nya maksudnya. Ya kalau udah midfield kayak begitu, menurut gue defense-nya akan jauh lebih secure. Enggak, problemnya sama kayak Waldo tadi sempat ngomong soal Madrid. Problem Chelsea itu di box defending. Pokoknya kalau lu sampai membiarkan adanya bola masuk dengan skema mau itu corner, mau itu Arhan Pratama ya. Lemparan Arhan Pratama kemelut. Nah, itu kalau udah box, ngomongin di box Chelsea berat banget menurut gue. Iya. Gitu. Kalau menurut lu gimana, ada insight buat match ini kira-kira? Iya, maksudnya kalau tadi kan dibilang emang permasalahan Chelsea itu kan di lini belakang ya. Terkadang itu yang bikin Chelsea mungkin mandek juga dari 3-4 laga terakhir lah. Apalagi sebelum jeda internasional kan sempat itu kan yang ngancurin Chelsea itu Brentford, ingat ya 2-2. Iya. Lemparan Arhannya Brentford jadi 2-2 itu tuh. Iya, maksudnya dan tadi Sukarim juga bilang, apalagi nih Granit Xhaka juga dia tuh top 3 assist di Premier League bahkan sekarang dia statistiknya. Bener top 3. Dan ya maksudnya dia seorang center defensive midfielder, dia balancing lini tengahnya Sunderland juga. Wali. Apa? Bener deh. Iya, abis itu ada Leve juga. Ya maksudnya gue sih emang gak terlalu banyak nonton ini Sunderland ya, cuman Sunderland ini bisa approve ke Premier League bahwasannya gue bukan tim papan bawah yang. Iya, dan lu ngomongin tadi lu ngomongin defense Chelsea yang tadi masalah box defending masih ada sedikit belum harmonis mungkin ya. Di sisi lain justru clean sheet top 3 terbanyak kan dipegang Newcastle, Arsenal ketiga juga Sunderland.
Sunderland tuh 4 clean sheet, Newcastle Arsenal 5 clean sheet. Yeah. Ini kan Jadi juga defensively juga mereka settle. statement juga nih kalau jadi. Iya. Defensively bagus. Makanya. Maksud gua dari Chelsea sendiri sebenarnya kalau dari lini depan ada yang absen tuh. Joe Pedro absen gak sih? Joe Pedro enggak absen harusnya kan? dia Kemarin absennya diistirahatin kemarin. Enggak, Champions League karena kartu merah lawan Benfica. Oh, iya. Jadi dia suspension. Justru menurut gua bakal bolong sama Joe Pedro. Mau bola sama Joe Pedro. bolong sama Joe Pedro. Cuman ya kembali lagi. Emang ke- bagus tuh Pedro. Apa? Joe Pedro menurut gua bagus. Bagus ya. He's a good player. Gua nonton dari zaman FIFA Club World Cup. Dia bagus sih sebenarnya. Kalau Tapi menurut gue dia bukan nomor 9 sih. emang dia bukan nomor 9. second striker lah. Emang second Iya. striker. Maksudnya beda lah dengan Delap yang target player gitu. Iya. Joe Pedro tuh lebih Soalnya kemarin di kayak- game lawan Forest terakhir kan akhirnya babak kedua salah satu tweaknya Maresca yang menjadi works banget di game itu adalah dia nurunin si Pedro jadi nomor 10, masukin Giu jadi nomor 9. Nah itu benar-benar jalan banget. Karena Pedro juga pemainnya bisa receive di tengah. Dia bisa holding the ball, Iya. bisa dia tenang sih kalau misalnya holding the ball, dia tenang, dia juga tahu kayak cara nyari space juga. Kelihatan juga waktu FIFA Club World Cup emang sebenarnya is not number 9 tapi emang dia tuh mau ikut turun buat bantu build up serangan sih itu Iya, sih iya. Joe Pedro itu yang menurut gua. Dan itu menurut gua yang bisa mungkin diekspos sama Joe Pedro sama Chelsea nge-expose si Sunderland lewat Granit Xhaka-nya yang mungkin yang solid di tengah gitu. Nah, Joe Pedro mungkin bisa ngedistraksi dia gitu. Iya. Kita langsung aja kali ya ke prediksi skor. Kalau menurut gua di sini prediksi skor gua 3-2 menang Chelsea. Kalau 3-2 ya? Lu 3-2 Chelsea. Kalau lu? 3-2. Gue ngerasa kebobolan gak ya? Kayak enggak lo kata Gue gue. bingung deh. Hah? Kata gue gak kebobolan. Gue Kebobolan gak ya? Gue gak kebobolan lagi. Berapa jadi? Mungkin 2-0 Chelsea. Oke. Lo? juga setuju, menurut gue akan 2-0 2-0 Chelsea. Oke. Lu Dok? Ya 2-0 juga lah. 2-0 Chelsea. 2-0. Player to watch gue sih Estevao. Gue lagi suka banget sama pemain juga kalau dari Chelsea. Jadi player to watch gue lah Estevao. Gue Pedro sih, gue pengen lihat gol Premier League-nya. Kan belum. Oke. Joe Pedro. Belum ada gol Premier League. Hah? Dia assist doang Premier League. So far 2 atau 3 assist. Joe Pedro. Belum ada Premier League gol. Hah? Sama Chelsea ya? Kan kita tuh terlalu terkabut dengan klub World Cup. sih? Iya. Kan Seinget gua gue ya. Oh, West Ham. Enggak, udah Assist. dua le dia. 2 gol. West Ham yang kata seancur itu. Kan Bentar, satu bentar. tuh. Ada gol dia dari gol Premier League. Makanya gua kan FPL megang dia. 006. Ya kan assist yang banyak, bukan golnya. Gol kayak ada 2 deh. gol deh, setahu gue. Iya kan nggak ada. Bentar. 2-3 match awal dia golin. Gue inget banget tuh. Kok lupa? Iya 2 gol 3 assist benar. Iya. 2 gol 3 assist. Sorry bro. Rim. That's a proof. Nggak jadi ngasih lu data. Jadi player to watch lu Cuman emang waktu jadi internasional dia mandek tuh. Iya. Karena emang Chelsea juga demikian Iya, lagi iya. mandek Iya. gitu. Si center back ya. jadi player to watch lu Joe Pedro. Gue Joe Pedro karena gue mau lihat dia bounce lagi sih. Oke, lu? Dia harus, menurut gue yang sederhana dari Pedro dari gue adalah dia harus bisa fill in the shoe-nya Palmer. Oke. Karena dia punya kemampuannya. Dia bisa jadi true number 10 juga, dia bisa mainin perannya Palmer dan harusnya kenapa enggak. Dan Maresca sekarang punya Giu yang bisa dipakai sebagai nomor 9. Karena kemarin Giu ditarik juga di babak kedua ganti George. Jadi ada mindset kayaknya Giu mau gue pakai di Prem. Oke. Kalau Rim? Regis Lebris. Pelatihnya. Pelatihnya Sunderland. Rim. Serius. Oh, serius. Lavia. Lavia. Gue kepo. Kalau beneran tuh trio jalan. Lu Dok? Gue lagi mengapresiasi pemain ini di saat Chelsea lagi kebutuhan center back banyak. Achampong. Achampong. Iya. Oke. Masa depan Inggris tuh Achampong dan O'Reilly. O'Reilly City. O'Reilly City, iya. Iya. Kita langsung aja ke tetangganya North London Utara, tim saya yang akan menjamu Crystal Palace. Ini baru menarik ini, bro. Di off cam Waldo bilang gue udah ngikutin Crystal Palace Bro. banget nih. Gimana Dok? Kira-kira apa sih yang bisa Crystal Palace ini kasih kejutan di Emirates besok? Bisa kasih kejutan di Emirates besok. Crystal Palace gak bakal terbuka. Crystal Palace bakal nunggu. Dan lu hati-hati sama Pape Matesar gue. Pape Matesar itu mah pemain Ismail Spurs. Ismail Sarr, Yeremi Pino itu dan Pino udah Mateta. mulai start ya? Apa? Udah mulai start. Pino udah mulai start. Dan Mateta yang emang sengaja main di posisi offside tapi tiba-tiba bisa golin. Nah itu. Oh gitu dia. Oh sama mainnya. satu lagi pemain yang mungkin sengaja dari kemarin-kemarin menahan sampai bertemu Arsenal, sengaja nggak jadi pemain sebagai nasi termahal, the next nasi termahal, yaitu Adam
fucking Wharton bro. Guys. Kalau Rice bisa 100 juta, Wharton bisa juga 100 juta. Jangan dong. Enggak, kemarin terakhir sebelum Kan menurut gue transfer technical atributnya, potensi technical atributnya si Wharton di atas Rice menurut gue. Ya potensi. Wow. Technical. Potensi. Tahu gue. Technicalnya Gue di setuju. atas Rice. Iya, gitu. bukan form ya. Gue setuju. Gue jujur belum berpikir sampai Karena sana gini, sih, tapi oke. Kenapa gue setuju? Karena lu juga udah bahas di mana kalau si Wharton ini kan bener-bener apa sih namanya nomor 6 yang bisa jadi bukan progres, apa sih namanya lu bilang regista ya? Oh ini pengatur tempo. Iya, Pengatur tempo gitu loh. Kalau Rice kan lebih ke arah breaker, 8 Iya, breaker iya. yang Beda tipe. ya walaupun bisa distributor tapi menurut gue emang nggak sebagus Wharton ya, mereka ada plus minusnya lah. Jadi Carry-nya bagusan Rice. tapi on the ball-nya mungkin Wharton masih di atas Iya. gitu. Box Chrysler ya benar. Ya maksud gua kenapa gua berani bilang 100 juta? Karena Madrid waktu jendela transfer ini sebelum ditutup yang kemarin nih sempat nanya Wharton berapaan sih? 80 juta. Aduh enggak deh, skip. Gila, Wharton segitu aja 80 juta. Apalagi nanti ini akhir musim pasti 100 juta ke atas sih minimal. Makanya paling enak beli dia di Januari. Januari. Semua tergantung kebutuhan klub juga Ya, apalagi Kadang dengan, klub rekeningnya lagi goyang, bisa berubah harga gitu. Iya benar. Apalagi Gehi juga kemungkinan free. Jadi otomatis kalau orang mau beli Wharton pasti bakal dihargainnya naik banget gitu. Makanya Nah, paling enak Januari. Tapi apa mau dilepas itu? Susah. Pemain juga nggak mau. dan mereka juga di conference kan lagi Lihat ngincar aja Januari pokoknya 3 pemain, 1 dari 3 ini akan hilang antara Baleba, Elliot Anderson atau Wharton. Ya kalau tim-tim gue nggak ngerasa patokannya sebenarnya kalau di Januari itu tim tersebut yang pemainnya mau diambil lagi mengincar sesuatu nggak? Tapi kalau tim-tim tersebut lagi struggling, lagi bener-bener ya udah deh, yang penting nggak degradasi itu bisa. Tapi kalau gue lagi run ini nih, lagi conference lagi Palace. atau apa nggak mungkin lepas. Iya. Nah, kalau dari perspektif Arsenal kira-kira tadi dengan apa yang sudah disebutkan dengan Waldo, kita tahu lah 12 match ini Arsenal solid banget defensively, 3 gol kebobolan, 0 competition, ditambah kemarin juga clean sheet Atletico Madrid. Kira-kira apakah lo ngeliat ini jadi game yang hujan gol atau mungkin lo ngeliat hal yang berbeda atau gimana? Kalau menurut gue semua itu relatif ya. Kayak kemarin ini statement gue mungkin bikin banyak fans Arsenal marah. Gue bilang bahwa kemenangan Arsenal nggak meyakinkan lawan Fulham. Dan gue sebenarnya pas gue rewind lagi di episode yang sama, gue juga mengkritik Barcelona dan Madrid. Barcelona lawan Getafe nggak meyakinkan menangnya. Madrid lawan Getafe. Madrid lawan Getafe nggak meyakinkan. Barcelona lawan Girona juga nggak meyakinkan menangnya. Tapi somehow bisa fans Arsenal yang marah. But Karena ada saya di situ. Enggak, bukan lu doang. Iya. Di komen banyak yang marah, nggak terima gue bilang menang nggak meyakinkan. Tapi intinya di game ini sebenarnya di game ini udah tentang tactical battle menurut gue karena Glasner membuktikan dia udah bisa Toto lah sama tim besar. Jadi di match ini lu menang 1-0 pun menurut gue is a good win gitu, ngerti nggak? Yeah. Nah menurut gue skemanya bagaimana? Menurut gue Glasner ini bukan tim yang mau bermain rendah. Lo perhatiin, Glasner tidak pernah mau bermain rendah. Mereka tuh main mid gitu loh. Karena apa? Sebagus-bagus back mereka, kita ngomong si yang Amerika tuh Richards, Lacroix, Gehi. Lacroix. Hampir dari 3 itu menurut gue nggak ada yang box defender sebenarnya. Mereka semua front foot defending. Jadi emang tim yang mau ngegigit di tengah lapangan, lalu melakukan transisi cepat, ngerti nggak? Sedangkan kalau memang mereka main low block, misalnya kayak Forest gitu, Forest zaman Nuno, dia punya pelari-pelari tuh. Sedangkan kalau kita ngelihat Palace, dia nggak main wing, dia main inside forward. Dia main pemain-pemain yang masuk ke channel-channel sempit, direct langsung ngambil shoot gitu. Jadi menurut gua buat Arsenal ya kalau bisa lo press, bisa nggak tapi lo progress. Karena build up phase lo pasti diganggu tuh sama shape-nya mereka. Biasanya mereka nutup shape tuh. Bagaimana misalnya progress lo siapa? Zubimendi tuh nggak bisa ngempas bola kemana-mana, paling mundur lagi. Nah, mereka kalau pressingnya itu gimana? Maksudnya apakah kan on formationnya 3-4-3? Mereka 5-4-1. Tapi 5-5-1. 5-4-1. Dan jadi 1 itu ngebayangin 2 orang, biasanya center back. Yang 4 ini tuh yang benar-benar nutup gitu. Nah, menurut gua kalau Arsenal bisa progress sampai fase akhir lapangan, fase sepertiga akhir, lo udah deket sama gol menurut gue. Tapi gue takutnya lo nggak bisa. Gue takutnya lo bermain di tengah terus. Gitu. Jadi sirkulasi di tengah mulai. Kalau lu gimana? Gue ngeliatnya bahkan jujur di match ini gue tuh nonton Arsenal lawan Atletico Madrid kan. Di match itu gue ngerasa Eze, Zubimendi, Declan, Mas Luis Kelly itu 3. Gue nyebut berapa pemain? 4. Itu 4 pemain menurut gue sangat pas untuk bermain lawan Crystal Palace ini. Karena
direct passing yang mereka lakuin, directnya ini sangat bagus, sangat on point, sangat sangat apa namanya akan benar-benar ngasih impact yang sangat bagus. Jadi match ini benar-benar tapi jujur gue gak bisa nebak siapa yang menang sih. Either lu nge-press total Crystal Palace, lu gak akan di-press sampai sama Crystal Palace. Season ini press terendah di Premier League itu adalah Crystal Palace. Oke. Itu mereka pakai shape. Iya, mereka dengan shape-nya benar. Berarti lebih ke zonal gitu ya. Lebih ke zonal mereka. Mereka lebih nunggu. Cuman ya tau kayaknya match boring sih menurut gue ini match-nya. Kalau menurut gue boring. Karena boring. Karena ada taktik ya. Banget progres. Kecuali lu mau rock and roll bermet. Iya. Udah ngehajar second ball terus. Itu mau nggak mau Palace juga aktif. Mau nggak mau shape-nya berantakan mereka. Tapi kalau lu main kontrol, which itu adalah yang biasa kita lakukan. Arsenal, menurut gue bakal boring nih game. Iya. Kalau gue mungkin ngeliatnya tadi Karim udah mention sebenarnya perbedaannya Mas Lewis Kelly dan Calafiori di kiri adalah ketika lu mainin Calafiori, dia mungkin lebih dinamis ke semua posisi. Dan kalaupun main di tengah, dia tuh bukan ke tengah, itu bukan ke sentral tengah, tapi dari tengah nih habis dia invert ke tengah, dia akan ke half space. Itu kalau Calafiori. Kalau Mas Lewis Kelly dia benar-benar emang kayak box to box banget. Kalau ketika dia invert, dia akan benar-benar direct ke sentral. Jadi ini pilihan Arteta aja, dia ngeliatnya gimana, apakah dia lebih mau left back yang lebih dinamis atau mungkin dia lebih hati-hati karena tadi Waldo bilang mereka punya Sar di kanan dan mereka punya Munoz juga yang sering maju ke depan juga untuk nge-overload di sisi kanan. Dan ini kan bisa jadi tanya apakah walaupun kalau Calafiori defending menurut gue musim ini bagus, tapi dia berarti akan lebih hati-hati kan, dia akan lebih hati-hati di sisi kiri. Terus kita juga bicara soal gimana tadi Zubimendi akan di marking atau enggak gitu kan, dan gimana duo center back kita nge-handle Mateta yang pergerakannya juga dinamis juga. Dia enggak benar-benar di sentral, dia benar-benar movementnya akan terus-terusan bergerak, dan ini kan jadi suatu tantangan juga untuk kita bisa ngehadang mereka. Kalau tadi juga gue bisa mention juga gimana ini gamenya di Premier League Trossard selalu starting sejauh ini. Tapi ini menurut gue game Martinelli selain tadi kemarin formnya bagus saat lawan Atletico, tadi kan ada Munoz sisi kanan, ada Ismail Sarr di sisi kanan, kayaknya untuk hardworking left wing gue lebih cocok Martinelli untuk main untuk bantu Calafiori di sisi kiri. Jadi ya mungkin di sini gue akan expect mungkin Arsenal kebobolan, tapi gue rasa Arsenal akan menang dengan tipis sih gue rasa. Tapi keep clean sheet lawan Palace yang lagi on form nih, kalau bisa sih hebat ya, tapi gue realistis kayaknya kita akan at least kebobolan 1 atau 2 gitu ya. Tapi nggak kalah. Oke. Lo differ beda lo. Nggak, tapi satu sisi gini loh, gue tahu ini susah banget lawannya Crystal Palace sih, one of the best defensive team in the Premier League right now gitu kan. Bahkan tadinya tuh toe-to-toe sama Palace sebenarnya defensive team, tapi kemarin gara-gara jeda internasional kalah sama si Everton, abis itu 3 sama Bournemouth gitu, kayak expose gitu kan. Cuman gue sih ngerasa Arsenal harusnya sih nggak bakal main lebih defensif kayak waktu lawan Liverpool, yang dimana midfielder trionya tuh Rice, Zubimendi sama Merino. Gue yakin pasti bakal Eze, Saka, Martinelli, Gyökeres. Karena mau nggak mau mereka bakal nyari poin dari situ, apalagi nanti bakal ada set piece juga kan. Nah menurut gue mungkin kalaupun 1-0 only gitu, itu bakal dimanfaatin sama Arsenal banget set piece. Maksudnya Arsenal tuh sebenarnya slightly lebih unggul karena mereka punya Arsenalnya juga, maksudnya senjata-senjata mereka tuh punya banyak gitu ya, dari set piece, lu bisa main direct, lu bisa main dari winger juga, lu bisa main mainly apa tapi? Gitu, apa? Senjata pamungkasnya apa? Senjata pamungkas Arsenal ya menurut gua satu sisi set piece sih. Set piece karena menurut gua dan itu mungkin bisa jadi kunci lagi lawan Palace. Oh iya, makanya menurut gua sebenarnya kalau misalnya lu ngomongin tadi kan lu bilang lu sebenarnya pemposisian lu apa nih? Lu apakah lebih mendukung Palace? Gue jelas mendukung Palace. Cuman kalau secara realistis sebenarnya Arsenal tuh jauh lebih banyak banyak caranya gitu dibanding Palace gitu. Karena Palace sendiri tuh juga ya lagi sebenarnya selain Mateta kemarin hat-trick, sebenarnya tuh Mateta itu hat-trick
dari sebelum-sebelumnya tuh sempat nggak kelihatan juga Mateta. Iya. Dan sebenarnya kalau ngomongin set piece juga si Crystal Palace mungkin skema set piece-nya adalah dari throw in dia. Dia throw in walaupun sekarang hampir semua tim Premier League menggunakan itu, tapi skemanya Palace di throw in tuh lebih terstruktur aja, lebih rapi. Dia biasanya overload sisi yang misalkan throw in di kanan, dia akan overload sisi kanannya, tapi dia menyisakan 1-2 pemain di sisi kiri untuk bola bounce ke situ. Contohnya game kayak lawan Liverpool, Nketiah itu kan dari skema throw in. Sebaliknya juga kalau di kiri akan kosong di kanannya. Ya itulah gue ngelihatnya ini bakal game yang seru banget. Mungkin tergantung sih jalan lagi gimana. Kalau jadi game yang basketball kayak Palace Bournemouth mungkin akan jadi hujan gol banyak. Tapi kalau gue setuju sama lu kalau ini game yang kontrol mungkin akan jadi game yang hati-hati. Yang Palace mungkin nunggu lihat cara ininya gimana. Nah, terjadi di game pertama Chelsea lawan Palace, opening Premier League itu 0-0. Rapi banget ya. 0-0 udah, Chelsea nggak bisa progres. Wharton nih gila. Mereka nggak bisa progres, main di tengah aja, udah kayak gitu. Mungkin menurut gua kalau ada perubahan mungkin biasa Wharton tuh kadang nggak main full juga sih. Mungkin pada saat Wharton diganti, nah lu bisa expose di situ karena kadang mainnya huge. Si Crystal Palace gitu. Dan kalau ada yang tahu Palace ya si Eze yang akan lawan mantan timnya. Oh iya itu benar. Itu gue lupa lagi. Iya benar juga sih. Iya kayak ya itulah. Ya kita langsung aja kali ya ke prediction score. Gue sih ngerasa nih game 2-1 Arsenal menang. Gue 1 sama. Gue 1-0. 1-0 Palace. 1-0 Arsenal deh. Walaupun gue berharap Palace yang menang cuman ya udahlah. Gue 1-0 Crystal Palace. Oke. Player to watch. Itu hati aja. Oh hati. Player to watch kalau gue setelah 2 gol kemarin ya gue Gyökeres. Gue berharap itu bisa berlanjut lah. Jadi player to watch gue adalah Gyökeres. Gue player to watch Richie Calafiori karena menurut gue dia akan menjadi atau diharapkan menjadi extra man atau pemecah kebuntuan dalam build up. Oke. Lu? Lacroix. Asik namanya. Namanya asik ya. Lacroix. Kayak nama bakery. Nama lu siapa? Lacroix. Kayak nama Prancis ya. Kayak nama bakery di Prancis tuh ya. Lacroix. Bakery. Tapi K-nya jangan tajam-tajam nih. K-nya lebih tumpul. Lacroix. Kurang asik. Jangan tajam. Harus ada kola-kola. Ada kola-kola itu ya. Jangan Lacroix, yang gitu. Lacroix. Enggak gitu. Lacroix. Lak-lakan ya. Kalau udah enggak, gue gak Lacroix beneran. Oh. Iya. Gue Wharton. Ulang ngomongnya. Oh iya. Real. Oh iya. Gimmick mulu. Apaan? Player to watch lo siapa? Lacroix. Udah amat. Wharton. Player to watch gue adalah Adam Wharton. Oi, kalau gue Eze. Gue ngerasa ini juga. Mid blocknya Palace bakal diekspos sama Eze justru. Karena butuh pemain yang bisa ngisi pocket space di situ. Cuman kalau Arsenal berani menurut gue terakhir dari gue. Itu dia. Kalau Arsenal berani, rest defense lu berarti berapa? Biasanya 3-2, 3-1 tergantung. Kalau lu berani 2-1. Bunuh Masuk diri. lo ke dalam. Itu bunuh diri Pak Oleh namanya. Itu bunuh diri Ismail Sarr. Kalau berani 2-1 itu baru lu bongkar first face-nya. Ya kita lihat aja, Kalau 3-1 nyangkut, sumpah. Ya terus kita juga sekarang ke game yang menurut gue juga seru banget, di mana tim ini setelah start yang buruk akhirnya mendapatkan 5 kali kemenangan beruntun. Diem-diem udah di peringkat 2 lagi. Iya kan? City kan? Enggak, tapi tadi statistik itu merefer ke Aston Villa. Oh, iya, Aston Villa. Iya. Oh iya, Aston Villa diem-diem menang mulu ya? Iya, menang mulu. Watkins golin, nggak pernah golin. Oh, iya. Siapa yang masang? 1 aja ada yang masang. Yang tadinya dia udah peringkat top 3 bawah, top 4 bawah, sekarang dia udah di peringkat 11. Dan Manchester City akan away ke Aston Villa, ke kandangnya mereka. Ini akan jadi game juga yang lagi-lagi kalau City ketemu Aston Villa itu biasanya tuh selalu black and white. Entah tiba-tiba Aston Villa menangnya defisit 2, defisit 1, atau tiba-tiba City yang ngebantai. Gitu loh. Jadi ini benar-benar, tapi menurut gue ini Emery akan take it seriously banget karena peringkatnya juga masih di bawah gitu ya. Menurut lo gimana jalannya match ini? Gua jujur memang Villa lagi on form lagi ya, dengan beberapa pemain yang kembali, khususnya Buendia, ini pemain yang forgotten player. Tapi kalau kita cek, gue belum cek sih, gue nggak tahu gol dia di Prem berapa, mungkin 4 ada kali 5. Pemain yang selalu datang dari bench, tapi jadi pembeda. Buendia, terus Matty Cash juga di negaranya lagi. Lo Matty Cash lo liat asisnya kemarin? Iya, Champions League kan? Enggak, bukan, yang Premier League. Premier League ya, Matty Cash. Yang lawan Spurs.
Iya. Di Polandia juga lagi rising banget. Morgan juga mulai ngasih tahu coldnya dia kan. Tapi menurut gue nggak cukup untuk membendung City. Agree. Aston Villa nggak cukup untuk membendung Haaland. Arguably Villa itu punya pair of center back yang mediocre menurut gue. Siapa sih? Si Pau Torres sama Konsa. Maksud gue. Aduh, apalagi Mings. Maksud gue ini by that data aja 2 center back itu gue gak ngerasa mereka bisa handle Haaland. Dan Haaland lagi all time high, possibly bisa lebih daripada tahun 23 yang dimana dia break records. Dia menurut gue masih gamenya City. Oh BTW ada Victor Lindelof loh di Aston Villa. Sancho kan. Ada Sancho, yang Sancho ada Elliot, Harvey. ada Barkley. Orang duitnya lagi banyak, tiba-tiba musim ini jelek. Ada Buendia. Iya. Ada Maatsen juga. Tapi kalau kita bahas City nih tadi udah dibahas preview juga, bagaimana Pep kembali ke skema treble, di mana dia memainkan John Stones di nomor 6. Bahkan kemarin tuh lebih advance sampai maju-maju ke nomor itu kan rumus dia 23 kan? 23. Rumus treble dia. Nah, apakah untuk mungkin dia belum segitu percayanya lagi sama Nico dan Rodri belum balik? Cedera Nico. Nico Gonzalez. Iya. Oh cedera ya? Cedera. Tapi let's talk about Nico lah. Apa sih yang dikasih? Dia pemain La Masia yang paling tidak La Masia di mata gue. Boyo, berat. Maksudnya gak La Masia banget. Gak bisa diving. Dia breaker bukan, metronom biasa aja, long pass biasa aja. Menurut gue ya. Menurut gue dia bukan levelnya City sama sekali sih. Nico. Siapa namanya? Nico Gonzalez. Kan ada 2 tuh. Nikonya Atleti juga Nico Gonzalez. Winger. Nico Pas beda nama. Beda lagi dong. Dengan itu apakah lo akan expect City dengan skema yang sama tadi tuh 3 back Stones yang maju ke tengah untuk balance? Nah, kalau City jujur ya, cuma Pep dan Allah yang tahu siapa yang akan dia mainin. Betul. Yang kita pasti tahu yang akan main Haaland doang. Sisanya kita nggak tahu. Rumah. Sisanya kita nggak tahu. Cuma Pep sama Allah yang tahu. Asistennya aja nggak tahu. Iya. Berarti asistennya Haaland baru tahu pas dia yang lihat. Oh dia. Ya menarik. Ait Nuri juga katanya udah mulai latihan lagi juga. Jadi Kovacic juga kemarin balik. Gue O'Reilly sih udah. Let's talk about O'Reilly. Gila main. Is good. Maksudnya duel ada, crossing ke Haaland kemarin waktu Everton gila itu. Midfield atribut ada. Dia apa sih negaranya Norway? Inggris. Ya? Kan gue bilang sama Campong masa depan Inggris. Ini pemain sih menurut gue jangan sampai karena Ait Nuri fit terus harus nggak punya tempat sih menurut gue. Karena di tim sekelas City ya lu saingan lah. Lu punya tempat saingan. Benar. Gitu loh. Iya. Dan satu sisi gue nggak cuma O'Reilly juga ya, maksudnya sebenarnya front wingernya City tuh lagi on fire semua. Ya, Savinho, Jeremy Doku juga gitu. Terus kemarin Rico Lewis malah jadi kayak center attack midfielder kan. Tapi Doku hot and cold kan? Maksud gini, hot and cold juga Doku. Dia di game lawan MU mulai shines kan waktu dia masuk dari tengah dan lain-lain. Habis itu berapa game bagus, bahkan lawan Arsenal pun juga bagus. Iya kan? Maksud gue waktu itu orang heboh ngatain gue soal Doku. Gue bilang lihat aja. Maksudnya ini orang ya mungkin habis gue ngomong gini ntar gue gacor lagi. Tapi maksud gue masih inkonsisten. Tapi kalau emang kalau by definition dan dia atributnya limited untuk jadi pemain world class menurut gue. Dia punya speed dia punya 1v1 close distance, dribble, berani take on tapi di other than that striking ball nggak ada mungkin passing kurang. Ya mungkin tahap improve-nya dia adalah gimana dia bisa GA-nya itu lebih tinggi. Mungkin kalau udah di level itu berarti aspek itu udah improve. Menurut gue kalau misalnya Pep sampai juara musim ini akan menjadi mirip sama musimnya Fergie di 2013. Bahwa ya dia bisa juara dengan komposisi pemain yang tidak merata gitu. Ada yang world class, ada yang mediocre gitu. Nah, Cherky juga nih kita let's talk 13 about, gitu kan. Let's talk about Cherky juga deh. Kenapa Cherky belum nyetel juga nih di peran? Apa karena intensity? Tapi kan dia baru kelar cedera juga kan. Iya. Ya kalau gue sih ngelihat Pep waktu di FIFA Club World Cup ya, tapi bukan yang Premier League. Waktu itu Cherky sama Tijani Reinders tuh sempat klop banget. Maksudnya Pep tuh benar-benar punya kayak gue bisa masang Foden, gue bisa masang Cherky, gue bisa masang Tijani dalam satu tim, dalam satu line up yang sama tuh bisa dilakukan sama Pep Guardiola. Cuman emang mungkin Pep Guardiola juga ngerasa kayaknya gue nggak bisa terlalu ofensif banget, gue butuh ada balancing juga. Makanya mungkin satu sisi kenapa yang dimainin Savinho, karena Savinho mungkin ada dari sisi duel yang lumayan bagus, terus juga bisa playmaking side lebih crossing direct buat Haaland ngelakuin crossing. Terus kenapa mungkin Doku juga yang dimainin di sisi sayap, mungkin karena
si Pep itu pengen ngebikin Doku tuh lebih agak free roam. Waktu lawan Manchester United kalau nggak salah dia kan agak main ke tengah ya kan. Terus bisa tiba-tiba main di kiri lagi gitu. Dan permasalahannya City sih menurut gua sebenarnya lebih ke center defensive midfielder-nya ini yang kosong sekarang. Maksudnya kalau misalnya Stones, apakah Stones ini bisa kayak musim-musim sebelumnya yang konsisten bagus gitu? Karena kan Stones ini kan juga kadang-kadang cedera mulu. Menurut gue kalau emang Stones akhirnya menjadi opsi dan dia perform, ya artinya membuktikan hipotesa gue kalau DM yang menggantikan Rodri nggak ada yang bagus. Iya. Nggak ada yang bagus gitu. Nico nggak bagus, Kovacic bukan tempatnya. Gundo balik juga belum bisa. Gundo juga bukan main di situ, ya kan? Tijani juga bukan jadi number 6 ya. Menarik nih tadi kemarin tuh gue liat video di mana ada 3 pertanyaan. Erling Haaland, Kylian Mbappe, dan Harry Kane. Nah si narasumber tadi dia ngejawab kalau Haaland itu tadi the best goal scorer. Questionnya apa? Questionnya karena ini tricky. Lu nggak bisa ngasih tiga opsi, 3 pilihan ganda tanpa pertanyaan. Nah, seingat gue pertanyaannya adalah siapa pemain terbaik dari ketiga pemain itu. Dan dia yang jawabnya ini banget lah, nggak langsung direct. Dia bilang pokoknya kalau Harry Kane itu the most complete player, Haaland itu the best goal scorer, tapi kalau Mbappe the most talented. Kira-kira setuju dengan statement si narasumber ini? Most talented nggak, kalau best goal scorer Haaland. Kayak still think Mbappe is a winger sih menurut gue. Iya, maksudnya talented. Mungkin dia bilang talented tuh karena emang Mbappe bisa main di winger gitu. Iya sih, maksudnya kalau all around player emang Harry Kane iya, gue setuju. Maksudnya waktu lawan Dortmund, waktu lawan Dortmund sakitnya sih. Sakit nggak waktu lawan Dortmund? Gila itu heat map itu sampai nyala semua tuh di semua. Dia jadi Xabi Alonso. Dia jadi Pedri di situ. Tapi gue jujur, sorry tuh saya buat fans Bayern, Coman itu terlalu lebay. Coman Benzema juga sering lakuin itu kali, cuma kayak ya udahlah. Iyalah. Nggak, that long pass, that turn di midfield. Ada dia pernah ngelakuin itu juga. Serius? Cuman emang mungkin ya gue nggak tahu ya, mungkin Bayern Munchen biasanya dengan punya striker yang target player kayak Lewandowski terus akhirnya lu dikasih Harry Kane yang sebenarnya emang di Spurs juga kayak gini gitu loh. Nggak, tapi nggak sedip itulah. Kemarin deep gila mainnya. Ya kemarin emang lebih deep sih. Cuman emang maksud gue terlalu agak diinin aja sih kalau gue pribadi ya. Menurut gue faktor yang bikin rame karena sebelum dia menunjukkan package dia yang lengkap kayak gitu, dia musim ini nunjukin goal rate yang bagus, gila goal rate. Boleh gila dan dia ini kayak masih cherry on top-nya. gitu. Lu ngerti ya? Ini kayak kita udah ngomongin Kane berapa minggu kayak gila goal rate gila. Mungkin sekarang udah 20-an GA-nya. Lebih malah kalau sama GA mungkin 25 sama GA. Kalau sama negara lebih. Iya kan? Kita habis ngomongin itu terus dikasih performance lawan Dortmund. Jadi kayak cherry on top gitu. Mungkin kalau cuma dia biasa-biasa aja terus dikasih yang lawan Dortmund kayak ya udahlah gitu. Walaupun mungkin di akhirnya tetap aja Haaland bakal jadi yang mencetak gol terbanyaknya menurut gue, golnya doang ya. Dan kita langsung aja ke prediksi skor menurut gue sih Villa 2-2. Gila enggak lah. Enggak. 2-0 kalau main lawan Emery di away itu Emery selalu bisa ngasih kejutan ke Pep biasanya. Betul. Dengan itu gue 2-2 ya gue. 4-1 untuk City. Betul. Gue 2-0 untuk City. Gue ya 2-0 gue. 2-0 Haaland golin satu lagi mungkin. Siapa yang lepasan FPL? Doku deh lagi Doku. Oh, ada yang pasang. Satu lagi paling Bernardo Silva kali out of nowhere gitu. City kadang kayak gitu anjir. Bola-bola kemelut ya. Satunya Haaland, satunya enggak tahu siapa. Beda aja gitu. Player to watch gue John Stones karena gue penasaran tadi dengan skema itu. Jadi player to watch gue John Stones. Gue O'Reilly. Favorit gue belakangan ini. Nico O'Reilly. Haaland. Gue ini pemain formnya lagi bagus banget dari 2 laga terakhir. Sebenarnya dia bukan posisi yang bagus ya, tapi Nunes right back. Oke. Mateus Nunes. Suka lu? Enggak, so far dari 2 laga terakhir lagi bagus. Tapi ambil redemption walaupun lawan Everton tuh Grealish gak main tuh. Iya. Kalau Grealish main mungkin kelar tuh. Iya, tapi kemarin lawan Villarreal. Lu tau gak sih story yang dulu yang waktu dia baru dibeli dari Wolves? Yang mana tuh? Pep pernah jahat banget sama dia. Yang dibilang, yang dikatain apa sih? Enggak, dia muji Mateus. Dia bilang Mateus tuh best player that I ever work with. Oh iya. Tapi abis itu direvisi. Abis itu enggak ada yang ternyata enggak. Pokoknya ada revisinya. Bahwa itu enggak. Bro.
Tapi dia tuh, Jahat tapi banget. si Pep itu emang sering ngomong kayak gitu. Iya. Ngomong ke banyak pemain kayak gitu. Di Barca juga ada beberapa pemain diomongin kayak gitu juga. Padahal Malu dia- sih maksud gue dalam konsep press con ya, gak bisa denger sih nih orang. Nih orang kadang Emang faktanya suka, A iya. dia ngomong B, dia faktanya B dia ngomong A. Karena terakhir tuh yang dia ngomong I love that 1,000 passes. Kan masih ditanya dia sama wartawan kan, lu apakah lu masih percaya sama possession football? Terus dia jawabnya dengan bangga gitu bahwa gue mencintai ribuan passing itu, ngerti gak sih? Iya. Passing yang membosankan itu. Tahu. Tapi datanya menunjukkan dia bermain Direct gitu. Sekarang, Jadi iya, nggak nggak. nyambung sebenarnya. BTW City belum pernah dapat penalti loh sejauh ini. Boleh Haaland berarti non penalti Keren semua. juga, gila ya Haaland. Iya, non penalti. Evolusi nih, karena kalau lihat 2 musim lalu yang digolin banyak juga awalnya ada beberapa penalti Banyak. tuh. Si Pep kan makanya Ini ngomong di press sekarang conference. gila. Ini adalah apa perform terbaik Haaland selama Haaland pun Iya. ngomong, dibilang ini all time high form gue terbaik. Iya. Nanti kalau ngomongin direct nih, ada juga tim yang main direct, yaitu Brentford yang akan menjamu Thomas Frank. Enggak dong. Liverpool. Oh Liverpool. Liverpool. Thomas Frank. Brentford, si Keith Andrews yang ternyata membuktikan dia sebenarnya bukan pelatih kaleng-kaleng ternyata ya sejauh ini ya. Dia result kemarin terakhir West Ham kalah sama dia main away lawan tim Nuno yang dengan Jelek. semangat West Ham masih barunya, jelek tapi. ternyata masih jelek. Brentford bisa menang dengan skor 2-0 dan mereka juga mainnya sebenarnya gue ngeliat gak beda jauh sama saat Thomas Frank di sana. Manfaatin main direct di sana, mereka ada si Outara, ada Igor Jesus, Henderson yang jadi pemain ekspedisi tengahnya, Granit Xhakanya mereka Henderson lah. Iya. Gitu. Dan Liverpool yang kemarin datang ke kemana Frankfurt dengan skema mungkin duet Isak dengan Ekitike dan dengan Jones dan Szoboszlai di tengah 4-4-2-nya itu ya menurut gua ngalirin bolanya juga jadi lebih enak ditonton dengan Jones dan Szoboszlai di tengah gitu. Kira-kira apakah kemenangan kemarin lawan Frankfurt itu jadi awal kembali menangnya Liverpool setelah 4 kali kekalahan beruntun, atau lu ngeliatnya mungkin Brentford kembali bisa mengejutkan setelah seri lawan Chelsea, menang lawan MU. Sekarang akan Liverpool jadi korban terbarunya. Bad timing sih Liverpool ketemu Brentford menurut gue. Iya, Brentford lagi Brentford itu satu kata menurut gue buat Brentford, mereka itu tim sabar. Mereka dalam defense sabar banget, mereka nggak gegabah. Dalam transisi pun ini patternnya terlihat dari zamannya Frank ya. Dalam transisi pun mereka bener-bener ya kita hit di saat momennya tepat gitu loh, nggak asal hit gitu loh. Jadi shape-nya nggak pernah keganggu gitu. Jadi ya ini ujian lagi buat Slot, apakah dia bisa ngebongkar Brentford yang bakal duduk di belakang dengan sangat sabar gitu kan. Yang kedua di sisi lain perkawinan Konate dan Van Dijk ini terbukti buruk dalam menghadapi transisi gitu, dan Brentford salah satu yang tajam transisinya. Jadi ya gue berharap Liverpool menang sih, bisa bounce, tapi kayaknya berat. Rim. Dan kipernya Kelleher, Kelleher. dia akan mendapatkan nightmare dari Kelleher. Dan akan berarti akhirnya ketemu mantan timnya juga. Iya. Kelleher, Henderson sama Fabio Carvalho. Van de Beek. Kalau Van de Beek. 4 berarti. Sepp Van de Beek. Empat pemain akan lawan. Van de Beek dulu. Iya, Liverpool. Sepp Van de Beek. Rim, apakah Mo Salah masih pantas di bench? Pantas dulu kasih Chiesa lah. Sangat pantas. Pertanyaannya bukan itu. Gue counter logik sama lu. Pertanyaannya apa? Apakah Chiesa layak di bench? Tidak. Itu dulu dijawab. Cuma kalau Chiesa kan mungkin argumentatifnya adalah si Gakpo-nya mungkin yang Chiesa bisa di kanan. bisa di kanan sih, tahu gue. Cuman lu tetap bisa ada Salah dan lu mainin Chiesa, cadangin Gakpo gitu. Nah makanya gue tanya apakah Salah pantas di bench? Kalau menurut gue sih mainin Chiesa. Mainin Chiesa di kanan berarti. Ya harus kasih pemain kayak Salah, gue tau dia leadership group ya. Pasti dalam kontrak dia juga punya kondisi terms aneh ya kan. Dia yakin gue dia legend of the game, dia legend klubnya. Possibly bisa dikasih patung juga. Yep. Tapi ya olahraga tetap olahraga sih menurut gue. Wasit pelatih harus menjalankan apa yang tepat menurut gue. Dan yang tepat menurut gue adalah ya give him a break dulu. Kadang nggak mainin pemain itu bukan karena dia mainly jelek atau purely jelek, tapi karena mungkin dianya juga butuh break gitu loh. Mungkin boring lah tahun lalu, mungkin 38 game nonstop. Tahun sebelumnya juga begitu. Gue nggak pernah lihat era klub Salah dicadangin kalau dia nggak AFCON atau apa. Ngerti nggak sih? Ya mungkin dia juga boring. Ngerti nggak? Give him a break lah menurut gue. Karena kalau zaman dulu takut ngasih break buat Salah karena nggak ada yang bisa step up. Menurut gue Chiesa bisa. Jadi kita nggak bicara di ranah siapa bagusan siapa, tapi bicara di ranah kalau Salah lo istirahatin, pemain terbaik lo istirahatin, lo tetap aman kok dengan ada Chiesa gitu. Itu angle gue.
Cuma kalau misalkan lu mainin Chiesa berarti sisi kanan, kalau asumsi kita mungkin tadi slot akan dengan skuad yang sama seperti lawan Frankfurt. Berarti 4-4-2 dong. 4-4-2. Berarti kan lu juga harus ngorbanin Florian Wirtz juga tuh. Nah, kalau 4-4-2 Chiesa nggak main menurut gua. Karena kalau skema 4-4-2 berarti lu bermain tinggi. Oh, Isak tidak. Oh ya benar Isak Iya. tidak. Berarti either mungkin Chiesa jadi striker. Iya. Enggak, kalau 4-4-2 konsepnya Chiesa striker main tinggi kayak jelek dah. Tapi kalau Isak Ekitike dalam box oke tuh. Jadi mendingan main 4-2-3-1 dengan Isak yang di depan ya. Enggak, Ekitike kan Isak. Sorry Ekitike di Ekitike depan. juga cedera ya right back-nya. Si Chiesa di flank. Conor Di flank dengan Gakpo kanan Chiesa, kiri Ya, bukan Gakpo. di flank, pokoknya di samping lah. Iya. Berarti balik ke back ke midfield 3-nya, cuman kali ini mungkin dengan midfield 3 Szoboszlai, Jones kemarin lumayan oke mainnya, mungkin bisa starting juga dengan Wirtz di tengah gitu ya. Langsung aja kali ya ke prediksi skor. Menurut gua di sini skornya adalah Liverpool menang ya. Liverpool menang 2-0. Gue rasanya convincing, bakal jadi convincing win sih. Dan Liverpool bakal nunjukin dia sejago apa. 2-1 Menang Liverpool. Lo Seri lagi. berapa? 2 sama. Lu Dok? 4-2 gue Menang? Liverpool. Oke. Gue udah seri lagi, Dok. Gue gak tahu kenapa. Maksud gue kemarin kayaknya bounce back mereka sih waktu lawan Frankfurt. Dan 4-4-2 ini bakal dicoba. Kelihatan banget kayaknya si Arne ini masih misterius banget sama Florian Wirtz, masih mau coba utilisasi dia gitu kan. Karena emang menurut gue satu sisi kelemahan Liverpool tuh emang kehilangan Trent Alexander-Arnold, tapi satu sisi juga kehilangan sosok winger mematikan mereka, yaitu Lucho gitu bro, satu sisi. Jadi gue Lucu. ngerasa ya bakal dikasih free roam juga sih Wirtz ini. Player to watch, gue Ekitike. Ekitike setuju sih. Wirtz. Lu sama kayak Ali. Menurut gue ngomong kalau gue jadi pemain bola ya, menurut gue kalau gue jadi Ekitike gue happy banget sih. Iya. Gue datang menjadi nomor 2 dibayang-bayangin sama Raja Premier League Alex Isak, Tapi gue yang bombastis, ternyata gue yang lebih bagus. Lu Dok? Wirtz nyetak gol. Berarti Wirtz ya? berarti. Oke. Wirtz nyetak gol. Wirtz nggak usah cetak golnya. Cetak gol, gue yakin cetak gol. Lihat Wirtz aja. aja. Lihat Florian Wirtz cetak gol. Wirtz gue. Dari Premier League kita ke big match di Serie A. Terakhir ada Napoli yang akan di kandang akan menjamu Inter Milan. Ini kalau lihat menarik banget, di mana Inter sama Napoli ini poinnya sama. Inter posisi 2 dan Napoli posisi 3. Melihat dengan Napoli yang mungkin lagi tidak dalam performa terbaik, mungkin bisa dibilang ya. Mungkin. Kalau komparasi ke awal-awal, kemarin kebantai PSV 6-2. Di satu sisi Inter lagi, menurut gua lagi padu banget nih dengan Cifunya. Kelihatan dari main-mainnya juga, depannya juga sangat produktif. Boni lah, Lautaro lah. Iya. Kira-kira bakal gimana nih match ini? Ya Napoli shaky lah 2 game terakhir kan. Kemarin kalah Torino sama apa PSV. deh, Champions League. PSV dibantai PSV 6-2. Terus di Serie A juga dikalahin Torino 1-0. Menurut gua sama ini konsepnya sama La Liga. Serie A sekarang banyak banget yang layak menjadi juara. Milan datang dengan Allegri yang bermain pragmatis tapi meyakinkan. Juve juga ya tapi shaky sih. Maksudnya Juve juga punya senjata-senjatanya untuk ada di race perebutan Scudetto. Napoli reigning champion, Roma. Inter Milan juga tim besar beberapa tahun terakhir, Roma juga rising sama Gasperini bersama Sule, Dybala dan lain-lain. Jadi menurut gue lo kehilangan 3 poin lawan Torino tuh blow banget sih. Blow, dan akhirnya form lo deep, lawan PSV kepukul lagi. Sekarang harus menghadapi Inter. 3 pertemuan terakhir mereka seri, karena mereka menurut gue selevel beberapa tahun terakhir. Mau yang juara Inter kek, mau yang juara Napoli kek, mereka selevel gitu loh. Nah, alangkah baiknya tim yang selevel itu datang dengan form yang sama. Menurut gue ya kondisinya Napoli shaky, apalagi gak ada Lobotka, gak ada pure number 6 yang bisa ngecover midfield. Højlund Lukaku cedera. Jadi main Luka doang. Berarti akan pakai Luka ya. Berat, tapi lu kan tahu banget Conte itu bukan tipe pelatih yang bakal kalah terus beruntun. Dia cepat bounce back lah. Yeah. Apakah itu bisa mungkin menurut lu? Tapi lu mau ngomong Conte ya, Conte juga pelatih yang selalu bergantung sama kualitas pemain. Oke. Gitu loh. Sekarang lu lihat kualitasnya, sorry to say, gitu loh. Mereka memang champion tapi kualitasnya so-so. Gak adanya Højlund, gak adanya Lukaku, gak adanya Lobotka.
Ibarat sama McTominay. Ya susah lah. McTominay, iya. Guys, BTW Menara Pisa rubuh, guys. Hah? Enggak. Pisa peringkat 20 soalnya. Anjing Kampret, gue pikir apaan anjing. Gue pikir beneran Gila, ada pendapat nggak? Ya udah Napoli berapa tuh? Inter. Ya, terakhir. Gak mungkin ya bener ya, maksudnya peran Lobotka hilang tuh bikin Gilmore kecapean sendiri ya di center defense sendiri gitu. Terus kayak lini depannya biasanya Højlund yang buat terima bola getting behind, tapi sekarang ada Luka yang harus jadi target player, mungkin agak lebih kerja lebih keras lagi karena harus ngeluarin umpan-umpan lambung ke Luka juga. Tapi satu sisi kemarin McTominay nyetak 2 gol ya. Lawan siapa? PSV ya. Dua-duanya sundulan. PSV ya. McTominay kan emang tipikal box crasher juga sih emang. Cuman ya emang kehilangan big loss dari beberapa pemain ini tuh cukup penting sih, kayak Rahmani, Lobotka, Højlund. Mungkin itu 3 pemain pilar pentingnya Napoli di musim ini gitu. Dan ya lawan Inter Milan yang emang lagi coba Lagi harmonis bersama Sifu juga, iya kan? Apa tuh Kohesif. Nyatu. Bukan. Ya itulah, tapi maksud gua ya ini Napoli mau nggak mau harus bisa bounce back sih. Iya. Kalau menurut gua kalaupun ini seri lawan Inter sih Edwards sudah bagus banget. Menurut gue seri is good. Is Ya, dengan form yang sekarang buat POV Napoli ya. Buat POV Napoli. PSV Napoli bagus. Iya. Oke Karena guys. Inter ini kan mau gimana juga, Inter nih macan tertidur. Maksudnya mereka dari kiper sampai ke striker mereka winning maksudnya winning team gitu loh. Dengan mentality masih Di Marco, masih Dumfries, back-backnya juga masih Bastoni, masih De Vrij, masih Calha, masih Lautaro. Ini masih the same team yang masuk ke final Champions League dan lain-lain gitu. Jadi lo ngasih dia ritme, dan menurut gue Cifu dapetin ritme berapa game terakhir. Ya salah lu sendiri, lu ngasih mereka ritme. Harusnya lu juga keep up gitu loh. Iya. Dul, Milan akan melawan Pisa. Menurut gue menang Milan. Cukup ya. Cukup. Oke guys, itu aja. Ini seru banget. Thank you buat Waldo yang Iya, thank you. yang Thank you, udah Dok. menemani Sering-sering ya, Dok. pembahasan. Aman. Kalau diundang mah gas. By the way gue boleh promosi dikit gak? Boleh. Media Madrista mau ada nobar juga. Gratis kok buat warga-warga Depok ya, kalian datang ke, bentar gue rada lupa juga nih. Parah, masa lupa namanya. Enggak, nama Noma Coffee Space itu Noma. gratis. Ih, enak tuh tempatnya. Bener-bener gratis apa? Enak tuh tempatnya. Ya pokoknya kalian datang aja di situ gratis. Gue juga nanti bakal di situ nge-MC juga. Jadi ya datang aja gratis. Kasih posternya, Rim. Bung. Posternya ini dia. Kalau ada nanti gue kirim. Ya guys, jangan lupa ya follow juga nih Waldo di Waldo. Thank you guys follow. Di akun personal Waldo dan juga di media Madridistanya. Mantap. Oleh Alatas, Karim Nasar dan Basya Arsenal Folks undur diri. Let's go. Let's go.